Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Freezing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1609-1620, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Ketika Komandan Hitam Putih menyadari bahaya mendekat, dia tidak lagi mampu bereaksi secepat Komandan berbaju besi perak. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa suatu serangan yang dilancarkan pada tengah malam di bawah naungan kegelapan, dan dilakukan oleh kekuatan yang begitu kecil, akan mengakibatkan serangan dari jarak 200 mil jauhnya. Tetapi cahaya hitam itu, bagaikan sabit kematian, muncul di hadapannya saat itu juga, membuatnya merasakan bahaya kematian. Pemimpin hitam putih secara naluriah mengangkat tangannya untuk menghalangi di depannya, dan kekuatan spasial yang terdistorsi dengan cepat muncul. Namun, saat berikutnya, dia bahkan tidak sempat menggunakan kemampuannya. Semua pertahanannya rapuh seperti kertas, dan tubuhnya tertembus oleh satu tembakan dari penembak jitu pertahanan kota. Setelah garis hitam menembus tubuhnya, garis itu dengan cepat menyebar, menciptakan lubang besar di dadanya dengan diameter 50 atau 60 cm. Organ-organ dalamnya hancur total, dan 5 prajurit berbaju zirah biru di belakangnya juga langsung terbunuh oleh sisa kekuatan tembakan ini. Seorang komandan hitam putih dengan indeks kemampuan 15.000 poin ditembak mati oleh Zhang Yi dengan satu tembakan. Segala sesuatunya terjadi begitu tiba-tiba sehingga para prajurit berbaju zirah perak dan orang-orang aneh lainnya dari lembah kabut, yang datang dengan penuh percaya diri, kini benar-benar tercengang. Setelah Zhang Yi berhasil mendaratkan tembakan pertamanya, ia segera mengisi ulang senapan runduk pertahanan kota. Senjata pertahanan kota super besar ini memiliki kecepatan pengisian yang relatif lambat, membutuhkan interval 5 detik antara dua peluncuran. Terlebih lagi, ini sudah batas kecepatan. Jika ditembakkan terus-menerus, bahkan laras meriam yang terbuat dari logam Yi pun akan berubah bentuk karena gaya yang sangat besar. Namun, ini adalah hal terakhir yang dipedulikan Zhang Yi. Senjata dapat direkondisi jika rusak. Selama senjata dapat membunuh musuh seefektif mungkin, semua hal dapat dikorbankan, kecuali nyawa diri sendiri dan rekan-rekan. Tubuh pemimpin hitam putih itu jatuh langsung ke laut, dan 2 prajurit berbaju besi biru segera terbang dan menangkap mayatnya. Pada saat ini, mereka melihat lubang besar di dada pemimpin hitam putih itu dan tahu bahwa sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Pupil Silver Armor mengerut tajam. Bahkan sebelum mencapai wilayah musuh, mereka telah diserang dan kehilangan seorang letnan yang cakap, yang membuatnya sangat marah. Dia tahu bahwa menyerang dari lokasi yang lebih jauh akan memberi umat manusia waktu untuk bereaksi dan bersiap. Lagi pula, tujuan dari operasi ini sangat penting. Itulah sebabnya dia membawa 2 deputi kelas kereta putih bersamanya dalam perjalanan ini. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa sebelum ia mendekati kota tepi laut itu, salah satu letnannya akan terbunuh dalam pertempuran. Apakah ini orang yang membunuh pengintai? Otak Silver Armor bekerja cepat dan segera menyusun strategi untuk menghadapi situasi tersebut. Semuanya, menyebarlah dan serang ke arah kota manusia itu dengan kecepatan tinggi. Xuanfu, tetaplah di sisiku. Xuanfu adalah satu-satunya wakilnya yang tersisa. Karena lawan memiliki senjata serangan jarak jauh yang kuat, dan Youxian telah memilih untuk melenyapkan bawahannya. Oleh karena itu, sejumlah besar prajurit biasa digunakan sebagai umpan untuk memancing tembakan musuh. Dengan Xuanfu di sisinya, dia masih memiliki kemampuan untuk melindungi pasukan tempur penting ini. Begitu kita mendarat, mata pria berbaju besi perak itu menyala dengan niat membunuh. Kita akan membantai setiap makhluk hidup di kota ini. Beraninya manusia biasa membunuh bawahannya yang disayanginya? Ia harus melampiaskan amarahnya dengan membantai seluruh kota. Ratusan prajurit berbaju besi biru seketika berhamburan di udara dan menuju ke arah pantai kota Tianhai.
Sementara itu, Komandan Hitam Putih Xuanfu mundur beberapa meter di udara, mengikuti dari dekat di belakang pria berbaju besi perak. Mereka bergerak maju dengan kecepatan yang lebih cepat, seolah-olah mereka akan menghancurkan segalanya. Tapi Zhang Yi sama sekali tidak peduli. Saat ini adalah perang hidup dan mati. Entah musuhnya musnah seluruhnya, atau kota Tianhai, atau bahkan seluruh wilayah Jiangnan, hancur total. Ia menyerang dengan sukses, menewaskan seorang komandan hitam putih setingkat kereta putih, sebuah hasil yang telah diantisipasinya. Kalau dia saja tidak bisa melakukan ini, maka kekuatannya saat ini sudah menjadi lelucon belaka. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa membunuh pemimpin hitam putih lainnya bukanlah lagi kemungkinan yang realistis. Jadi pada saat berikutnya, dia mengarahkan senjatanya ke pria berbaju besi perak. Sebelum kalian mendekati kota Tianhai, habiskan tenaga kalian sebanyak mungkin. Sepanjang sejarah, dalam peperangan pengepungan, pihak yang bertahan selalu memiliki keunggulan medan. Sebelum prajurit berbaju zirah perak tiba di kota Tianhai, ia hanya bisa dipaksa bertahan melawan serangan Zhang Yi. 10 detik kemudian, peluru kedua penembak jitu pertahanan kota terisi penuh. Melacak segala hal telah terkunci pada lintasan pergerakan Silver Armor dan segera diluncurkan. Cahaya gelap nan menyeramkan kembali menembus angkasa, melesat ke arah dada pria berbaju perak itu. Kecepatannya tak terbayangkan, melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap untuk tiba di hadapan pria berbaju perak itu. Hal pertama yang dipikirkan makhluk berbaju besi perak itu saat melihatnya adalah menghindar. Tetapi blokannya yang tiba-tiba sambil terbang dengan kecepatan tinggi memberinya perasaan bahwa gerakannya telah diprediksi. Pria berbaju besi perak itu berhenti menghindar. Kalau tidak, komandan hitam putih di belakangnya kemungkinan besar akan terkena serangan. Ia mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan tangan kanannya di udara, dan sambaran petir yang dahsyat mengembun di telapak tangannya. Cahaya listrik putih yang menyala-nyala itu tampak mendidih, memancarkan aura yang tak stabil dan menakutkan. Menghadapi cahaya hitam yang mendekat dengan cepat, pria berbaju besi perak itu tak ragu lagi. Ia mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan ke arah cahaya hitam itu. Dar! Di atas lautan, bagai tersambar petir, arus listrik yang dahsyat meledak dari tinjunya. Lautan di bawahnya, yang tak mampu menahan energi dahsyat ini, meraung dan membumbung tinggi. Cahaya hitam menghantam arus listrik yang kuat, dan dua kekuatan yang sangat berbeda bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ekspresi wajah pria berbaju besi perak itu menjadi sangat serius. Dia merasa seolah-olah pukulannya telah mengenai gunung raksasa yang terbuat dari logam. Bahkan dia berada di bawah tekanan yang sangat besar, yang menyebabkan tulang-tulang di tangan kanannya berderit dan mengerang. Dar! Dua kekuatan meletus, dan sosok berbaju besi perak, yang secara langsung menanggung kekuatan itu, benar-benar terpental ke belakang. Tubuhnya mendarat di laut dan meluncur ribuan meter di sepanjang permukaan, menciptakan percikan ombak setinggi ratusan meter. Akhirnya berhenti, lalu tubuhnya terbang kembali ke langit. Dia menarik napas dalam-dalam dan tanpa sadar melirik tangan kanannya. Baju zirah perak indah yang menutupi tangan kanannya telah hancur, memperlihatkan tangan kanannya yang berlumuran darah. Mereka memang punya kekuatan. Sepertinya intelijennya salah. Lawannya adalah pengguna kemampuan yang mampu melancarkan serangan dari jarak yang sangat jauh. Namun, dilihat dari situasi sebelumnya, kemampuannya menggunakan keterampilan ini tidak terbatas. Akan ada interval serangan. Lalu, selama aku bisa menangkis serangan berikutnya dan mendekati tubuh utamanya, aku bisa mengikuti ritmeku. Silver Armor mengepalkan tangannya, tatapannya berubah dingin saat dia melihat ke arah garis pantai yang jauh. Sosok berbaju zirah perak itu langsung menahan serangan yang dilancarkan Zhang Yi menggunakan senapan runduk pertahanan kota. Meskipun terdorong mundur dan menderita beberapa luka, ia tidak mengalami luka serius.
Dia terus terbang dengan kecepatan tinggi menuju kota Tianhai bersama Komandan Hitam Putih. Silver Armor menduga bahwa karena lawannya adalah mutan yang ahli dalam serangan jarak jauh, kemampuan pertarungan jarak dekatnya pasti tidak terlalu kuat. Begitu dia mendarat di kota Tianhai, dia akan sepenuhnya berada di wilayahnya. Dalam arti tertentu, penilaiannya tidak salah. Zhang Yi bukanlah mutan yang unggul dalam pertempuran jarak dekat. Namun, dia tidak tahu bahwa serangan jarak jauh hanyalah hobi Zhang Yi. Kekuatan utamanya adalah bertahan dan menyerang balik. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun benteng ini di kota Tianhai. Semuanya untuk pertempuran hari ini. Melalui satelit, Zhang Yi dapat melihat dengan jelas prajurit berbaju biru menyerang kota Tianhai dari segala arah. Dia hanya ragu-ragu selama 0,1 detik sebelum membatalkan rencananya untuk menggunakan senapan runduk pertahanan kota untuk membunuh mereka. Keberadaan sekaliber ini tidak sebanding dengan membuang-buang satu pun peluru berharganya. Hua, Liang Yu, kalian berdua pergi. Zhang Yi mengeluarkan perintah tempur. Tinggalkan area lain, tetaplah di sekitar benteng dan singkirkan musuh yang tersisa. Sedangkan untuk orang yang paling merepotkan di seberang sana, serahkan saja padaku. Pada saat ini, ada banyak orang di benteng, termasuk Baili Changqing dan Wudi, serta seluruh pasukan bayangan yang berjumlah 29 orang. Namun, Zhang Yi tidak bermaksud melibatkan mereka dalam pertempuran ini. Alasannya sederhana, orang-orang ini masih terlalu lemah. Jangankan mengajak mereka berpartisipasi dalam perang, bahkan mengajak mereka bertarung satu lawan satu saja akan sangat sulit. Sedangkan Paman Yu, dengan dukungan Mecha Lukeran, ia punya kekuatan untuk melawan prajurit berbaju biru itu. Namun, jumlah musuh terlalu besar, dan pergi berperang tetap sangat berisiko. Dia tidak perlu ikut serta, begitu pula dengan Chunlei. Mereka tidak dapat bersaing dalam pertandingan tingkat tinggi saat ini. Liang Yu telah berganti dengan perlengkapan tempur lengkap, dengan baju zirah hitam menutupi tubuhnya. Sosoknya tampak sangat proporsional, seperti macan tutul yang lincah. Meskipun ia mungkin tampak agak kurus dibandingkan tubuh pria, tak diragukan lagi daya ledak yang dimilikinya. Liang Yu memegang pedang Tang Dragon's Roar, yang telah dimodifikasi oleh Lukeran, di tangan kirinya, dan seekor kucing belang hitam dengan mata tertutup, tampaknya tertidur, bertengger di bahunya. Namun mata Hua menyipit, jelas memperlihatkan niat membunuh seekor binatang buas. Pria dan kucing itu tiba di tepi luar benteng. Alih-alih bergegas keluar, mereka bersiap dan menunggu Zhang Yi memberikan perintah tempur lebih lanjut. Zhang Yi tidak berbuat apa-apa lagi, tetapi menunggu penembak jitu pertahanan kota menyelesaikan serangan ketiganya. Mengingat kecepatan terbang makhluk berbaju besi perak itu, setelah serangan ini, dia mungkin tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk melepaskan tembakan penembak jitu pertahanan kota. Namun, semua ini tidak penting. Penembak jitu pertahanan kota telah mencapai nilai strategis yang sangat tinggi. Sosok berbaju besi perak itu dengan cepat mendekat, saat itu kurang dari 50 mil dari garis pantai. Zhang Yi menarik pelatuk senapan runduk pertahanan kota untuk ketiga kalinya. Cahaya hitam yang mengerikan menembus kota Tianhai dan melesat ke arah prajurit berbaju besi perak itu. Kecepatannya masih sangat cepat sehingga mustahil untuk dihindari, dan pilihan baju zirah perak itu tetap sama. Baju zirah itu masih menggunakan petir yang kuat untuk menghancurkan kekuatan cahaya hitam secara langsung. Laut bergemuruh, ombak membumbung tinggi ke angkasa, dan kilat menyambar garis pantai kota Tianhai, tetapi yang terlihat hanyalah keheningan yang mematikan. Silver Armor sekali lagi terpental ribuan meter jauhnya, dan tangan kirinya hancur berkeping-keping, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan cedera ini. Karena setelah serangan ini, dia akan mendarat di kota Tianhai. Sebaliknya, prajurit zirah biru tiba di medan perang terlebih dahulu. Mereka tidak perlu khawatir dengan serangan Zhang Yi, jadi mereka lebih cepat.
Setelah tiba di kota Tianhai, mereka segera mulai mencari tanda-tanda kehidupan. Kenyataan bahwa Zhang Yi telah menembak dan membunuh salah satu pemimpin hitam dan putih membuat mereka sangat marah. Dan mereka sangat ingin menghapus penghinaan ini dengan darah. Namun saat mereka mendarat, mereka terkejut karena kota itu begitu sunyi. Mereka menduga akan menghadapi sejumlah besar prajurit manusia yang melakukan perlawanan, sama seperti unit lainnya, dan mereka siap membunuh mereka. Namun tak disangka, serangan yang siap dilancarkan itu malah bagai meninju kapas. Kota Tianhai sudah jarang penduduknya, dan bahkan dengan masuknya orang-orang dari daerah lain, populasinya hanya mencapai 80.000. Selain itu, Zhang Yi telah mengambil tindakan pencegahan, dan mereka semua bersembunyi di tempat perlindungan 100 atau 200 meter di bawah tanah. Bagaimana mungkin penjajah ini bisa memikirkan hal ini? Namun, mereka segera membuat beberapa penemuan. Karena di tanah tandus dan tertutup salju ini, ada suatu tempat yang begitu menonjol. Itulah benteng menjulang tinggi berbentuk setengah bola di tepi sungai Lujiang di distrik Xishan. Apakah itu basis utama manusia? Hancurkan dan bunuh semua orang di dalamnya. Setelah bertukar pikiran, para prajurit berbaju besi biru segera mencapai konsensus dan bergegas menuju benteng tempat perlindungan. Pada saat ini, Silver Armor juga terbang menuju kota Tianhai. Kakinya mendarat di tanah yang keras, dan tangannya berlumuran darah. Namun senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Dia menatap ke kejauhan, ke lokasi pengguna kemampuan manusia yang telah menyerangnya. Pada jarak ini, lawan tidak lagi memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan lain padanya. Bunuh semua manusia di sini. Setelah berkata demikian, laki-laki berbaju besi perak itu tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan kakinya, lalu melesat ke udara dan terbang tinggi menuju lokasi benteng. Dia terbang ke langit, melayang ribuan meter di udara, dan terus terbang lebih tinggi. Dar! Awan tebal mulai berkumpul di langit. Ia menunjuk ke langit dengan satu jari, dan kilat putih menyambar di ujung jarinya. Zhang Yi meletakkan senapan runduk pertahanan kota dan berkata kepada Lu Keran, "Bersiap." Lu Keran berada di ruang kendali, di mana ia membawa penembak jitu pertahanan kota ke dalam benteng. Zhang Yi menyipitkan mata, menatap sosok berbaju besi perak di langit, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya. Berbagai fenomena alam semesta, 3.000 dunia. Gaya bertarungnya tetap tidak berubah dalam menghadapi semua perubahan. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk menyerangku, kau harus terlebih dahulu melewati penghalang spasial yang memisahkan kedua dunia. 3.000 gerbang dimensi besar langsung menutupi area di atas. Sosok berbaju zirah perak itu berdiri puluhan ribu meter di udara, dikelilingi awan cumulonimbus tebal bagai gunung. Busur-busur listrik keperakan berkelap-kelip di ujung jarinya, dan seolah dipanggil olehnya, arus di awan mulai merayap bagai ular perak. Sosok berbaju besi perak itu melayang tinggi di langit, tangannya terangkat tinggi. Serang! Dar! Terdengar suara gemuruh, dan dari segala arah, kilatan listrik yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan ular perak tebal, melesat cepat ke arah baju besi perak itu. Itulah kekuatan ilahi yang paling murni, memiliki energi yang sangat mengerikan dan dahsyat, makhluk yang membuat semua makhluk hidup kagum. Petir di langit menyambar ke arah pria berbaju besi perak, membawa kekuatan yang seakan ingin melahapnya habis-habisan, tetapi akhirnya, semua kekuatan itu terkumpul di tangannya, berkumpul menjadi bola petir putih perak yang tidak stabil. Cahaya perak bersinar di langit di atas kota Tianhai, menerangi seluruh daratan. Semua orang secara naluriah mendongak untuk menyaksikan pemandangan yang megah dan menakjubkan itu. Liang Yu dan Hua Hua hanya meliriknya sebelum menoleh untuk melihat sekeliling. Komandan hitam putih, yang memimpin lebih dari 100 prajurit berbaju besi biru setingkat kapten, telah menyerang benteng dari segala arah seperti sekawanan serigala. Klang!
Liang Yu menjentikan ibu jarinya untuk memanggil auman naga, dan sebilah pedang seputih salju melesat keluar, memancarkan aura dingin. "Hua-hua, ayo pergi!" Liang Yu berteriak pelan, lalu tiba-tiba menghunus pedang panjangnya. Menghadapi sekitar selusin prajurit berbaju zirah biru yang menyerbu ke arahnya, tatapannya terfokus dan dingin, seperti mesin. Sering! Ia dengan sigap melancarkan 3 tebasan pedang. Tebasan horizontal, tebasan vertikal, dan tebasan samping. Ilmu pedangnya sederhana dan tanpa embel-embel. 3 sinar pedang biru, bagaikan kepulan asap, langsung merobek ruang dan menebas semua musuh di depannya. Pedang yang begitu cepat, energi yang begitu dahsyat. Saat Liang Yu sudah melangkah setengah jalan ke ambang Ipsilon, ia akhirnya merasakan dunia seni bela diri yang legendaris, energi yang meninggalkan tubuh. Ini adalah sinar pedang dan aura bilah pedang yang legendaris, metode serangan yang hanya dapat dicapai ketika kultivasi ki seseorang mencapai tingkat tertentu. Zhang Yi pernah berkata bahwa di antara mereka, Liang Yu adalah petarung bela diri yang paling murni dan juga yang memiliki bakat bertarung paling tinggi. Begitu dia menembus batas, kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Meskipun dia belum sepenuhnya menembus batas Epsilon, kekuatan yang dia tunjukkan telah mencapai level Soul Loser di Star Island saat itu. Mereka memiliki keunggulan yang sangat besar dan dahsyat atas mutan tingkat Delta. Dengan 3 tebasan, 3 sinar pedang biru langsung menyapu tubuh ketiga prajurit berbaju besi biru, membelah baju besi berteknologi tinggi yang mereka banggakan dan tubuh mereka dalam prosesnya. Sambil meraung marah, Liang Yu mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan menyerang tanpa rasa takut ke arah ratusan prajurit berbaju besi itu. Sementara itu, setelah hembusan angin, Hua-Hua menampakkan wujud Qiongqinya. Seluruhnya berwarna hitam, dengan sayap di punggungnya dan tanda berbentuk raja di dahinya. Ia berdiri di depan komandan hitam putih sambil mengeluarkan serangkaian lolongan. Seekor binatang aneh? Ekspresi komandan hitam putih itu menjadi tampak serius. Binatang buas sangatlah langka, terutama yang tingkatannya tinggi. Sifat liar bawaan hewan, dipadukan dengan kekuatan bertarung kucing, jauh melampaui manusia. Pemimpin hitam putih itu memutar lehernya. Siapa yang tidak berjiwa binatang? Begitu ia selesai berbicara, sebuah kekuatan supernatural hitam muncul dari kakinya bagai asap. Sesaat kemudian, kekuatan itu menghancurkan armornya, dan tubuhnya membesar dengan cepat, akhirnya berubah menjadi monster ganas setinggi 100 meter, berbalut armor hitam legam. Monster yang menyerupai dinosaurus, seperti Godzilla dalam film dan acara TV, tetapi lebih jelek lagi, dengan baju besinya yang dipenuhi paku. Bunga raksasa yang tingginya hanya beberapa puluh meter itu tampak sekecil anak kucing di depannya. Meong. Ia menatap Hua-Hua dari ketinggian dan meraung marah. Gelombang suara menghantam Hua-Hua, menyebabkan bulunya yang keras dan setajam jarum melengkung. Namun hal ini membuat Hua-Hua marah. Ia menggeram pelan dan langsung menerkam binatang raksasa itu. Di kota Tianhai, pertempuran sengit terjadi secara bersamaan di 3 medan perang. Di atas langit, bola petir perak raksasa di telapak tangan pria berbaju besi perak itu telah tumbuh semakin besar. Akhirnya berubah menjadi bola petir super besar dengan diameter lebih dari 10 meter. Udara di sekitarnya terdistorsi, dan darah terus mengalir dari luka yang ditinggalkan Zhang Yi di telapak tangan berlapis perak. Tampaknya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan di dalamnya, yang menyebabkan tulang-tulangnya terpelintir. Dia memandang ke bawah dari atas, dan dari kejauhan, benteng berbentuk bola itu tampak sangat kecil. Namun, baju besi perak itu masih mampu menembus lapisan awan dan mengunci lokasi Zhang Yi. Petir, lahaplah musuh-musuhku. Begitu pria berbaju besi perak itu selesai berbicara, petir raksasa di tangannya menghantam ke bawah, mengarah langsung ke lokasi Zhang Yi. Petir perak langsung merobek ruang, menyerbu ke arah Zhang Yi dengan raungan yang tak terhentikan.
Kekuatan mengerikan itu seperti komet yang menabrak awan gelap lalu jatuh ke bumi. Seluruh kota Tianhai diterangi olehnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari sinarnya. Bahkan Zhang Yi merasakan tekanan kuat yang datang dari atas. Apakah ini yang dimaksud dengan kekuatan surga? Hal pertama yang terlintas di pikiran Zhang Yi adalah guntur yang menutupi langit dan menyambar dari ujung langit di Edo. Dibandingkan dengan serangan itu, serangan pria berbaju besi perak itu hanyalah permainan anak-anak. Zhang Yi mengangkat tangan kanannya, merasakan serangan mengerikan datang dari langit. Kemudian, bola petir putih raksasa itu jatuh menghantam gerbang dimensi dengan keras. Seperti batu yang jatuh ke air, energi yang menakutkan berdampak pada gerbang dimensi, menantang batas energinya. Mata Silver Armor tertuju pada segala sesuatu di depannya, dan ia juga memiliki beberapa informasi tentang kemampuan Zhang Yi. Namun, dia sangat yakin bahwa kekuatan Zhang Yi tidak cukup untuk menahan serangannya. Karena mereka sangat siap untuk pertempuran ini. Dia juga yang terkuat di antara semua jenderal berbaju besi perak yang melaksanakan misi dalam perjalanan ini. Termasuk dua komandan hitam dan putih, keduanya sangat kuat, hanya saja sangat disayangkan bahwa salah satu dari mereka meninggal sebelum mencapai tujuannya. Menurut standar dunia manusia untuk mengklasifikasikan kekuatan pengguna kemampuan, poin orang ini sekitar 22.000. Tapi poinku 26.000. Ini cukup bagiku untuk menembus pertahanannya dengan satu serangan dan menghancurkannya. Pria berbaju besi perak itu bergumam penuh percaya diri. Lengannya disilangkan, berdiri di langit seperti Thor, menunggu gerbang dimensi Zhang Yi ditembus. Namun, pemandangan yang diharapkan tak kunjung datang. Bola petir raksasa menyambar gerbang dimensi, dan energi murninya membuat gerbang dimensi bergetar. Namun, penurunannya yang lambat tidak menghancurkan gerbang dimensi. Sebaliknya, perlahan dan pelan ia menghilang dalam keheningan. Bahkan setelah kilatan petir terakhir menghilang, perisai gerbang dimensi besar yang menutupi seluruh benteng tetap tidak rusak. Setelah mendapatkan filsafat pikiran karya Wang Shouren, pemahamanku tentang kemampuan supernatural menjadi lebih mendalam. Kemajuan dalam menyerap asal-usul kemampuan supernatural juga meningkat pesat. Sekarang aku telah sepenuhnya menyerap asal-usul anak jahat ekstrim dan dewa matahari sarang ilahi. Indeks kemampuanku saat ini sekitar 25.000, Zhang Yi berkata dengan tenang. Gerbang dimensi menelan semua petir surgawi milik prajurit berbaju besi perak, menyebabkan prajurit berbaju besi perak di langit yang sebelumnya percaya diri itu berhasil menerobos pertahanannya. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Serangannya yang kuat tidak melukai lawan. Awalnya, ia berpikir akan menembus blokade dan membunuh semua orang kecuali Zhang Yi. Segala sesuatu di hadapannya berada di luar pemahamannya, dan langsung membuatnya bingung. Karena keberadaan mereka di dunia ini, mereka memiliki keterbatasan yang signifikan dalam kemampuan mereka untuk menyerang manusia, sehingga mustahil bagi mereka untuk bertarung dalam waktu lama. Namun, tampaknya sangat sulit baginya untuk mengalahkan Zhang Yi dengan cepat. Bahkan, jika kemampuannya tidak dapat menembus pertahanan Zhang Yi, dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk mengalahkan Zhang Yi. Apakah menang menjadi lebih sulit sekarang? Tetapi perintah orang itu adalah untuk menangkapnya hidup-hidup dan menggunakannya sebagai subjek uji penelitian. Berdiri di atas benteng, Zhang Yi perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya menghadap baju besi perak yang berjarak 10.000 meter di langit. Sungguh besar kekuatannya. Bahkan dimensi alternatifku pun tak mampu menampungnya. Kalau aku tak segera menemukan tempat untuk melepaskannya, sesuatu yang sangat buruk pasti akan terjadi. Di dalam gerbang dimensi, kekuatan yang melonjak akan meledak kapan saja. Jadi Zhang Yi langsung menggunakan kendalinya atas gerbang untuk melepaskan kekuatan dari dalam gerbang dimensi,
yang diarahkan langsung ke baju besi perak di udara. Kekuatan yang mengerikan ini kembali dengan cara yang sama seperti saat ia datang. Hanya saja setelah meletus, ia tidak lagi berbentuk bola petir, melainkan berbentuk sambaran petir, yang menyambar gerbang dimensi bagai pedang perak yang menembus langit. Silver Armor mengepalkan tinjunya. Dia belum pernah melihat metode serangan seperti itu dalam hidupnya. Namun, sebagai seorang jenderal berpengalaman, ia tidak kehilangan akal. Pengalaman tempurnya yang kaya membuatnya memilih untuk segera mengaktifkan kemampuannya dan memanggil Guntur. Dia mengangkat telapak tangan kanannya tinggi-tinggi, tangannya seperti pedang panjang, dan menebas langsung ke pilar petir di bawah. Menghadapi hantaman kekuatan dahsyat petir itu, ia mati-matian berusaha mengendalikannya dan memisahkannya ke kedua sisi. Dar! Saat sambaran petir mendekati sosok berbaju zirah perak itu, ia terbelah dari kedua sisi bagaikan banjir yang menghantam puncak gunung. Namun, kekuatan dahsyat ini juga memberikan tekanan luar biasa pada tubuh sosok berbaju zirah perak itu. Uhuk-uhuk. Organ dalamnya bergetar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk darah yang berbau manis. Lakukan gerakanmu, Zhang Yi berkata dengan suara rendah. Di atas benteng, penghalang berbentuk persegi dibuka, memperlihatkan lubang yang cukup besar untuk meluncurkan sesuatu. Dari atas tempat perlindungan itu, laras meriam besar terjulur keluar, diarahkan langsung ke baju besi perak di langit. Meriam laut langit lukeran telah terisi penuh. Tepat saat prajurit berbaju zirah perak itu selesai menghadapi serangannya sendiri yang telah dibelokkan kembali, meriam Tianhai meraung ke seluruh kota Tianhai dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Zhang Yi juga melayang ke langit dari arah lain dan meluncurkan Star Piercing Cannon ke baju besi perak. Dua kekuatan mengerikan menyerang dari sisi kiri dan kanan setelah petir, menghalangi rute pelarian prajurit berbaju besi perak. Kekuatan kehampaan yang mengerikan mengembun di ujung jari Zhang Yi, berubah menjadi bola hitam sebening kristal seukuran kelereng. Bola itu kemudian meletus dari ujung jarinya, berubah menjadi pedang hitam ramping yang melesat lurus ke arah pria berbaju besi perak itu. Pada saat ini, Silver Armor akhirnya menyadari bahwa ada kesalahan besar dalam intelijen yang mereka terima. Kekuatan Zhang Yi tidak mencapai 22.000 poin, tetapi mendekati levelnya dan cukup untuk menandinginya. Namun, ketika kekuatannya berimbang, siapapun yang mendapat keuntungan kandang akan sepenuhnya mengambil alih inisiatif di medan perang. Prajurit berbaju besi perak itu agak kelelahan dan tidak mampu menghindari serangan dari kedua belah pihak. Jadi dia hanya bisa mengaktifkan kekuatan supernaturalnya. Petir keperakan menyambar dari segala arah, membentuk perisai bulat besar di sekeliling tubuhnya, membungkus seluruh tubuhnya. Dar! Meriam laut langit dan meriam penusuk bintang bertabrakan langsung dengan perisai petir, langsung menghancurkannya. Uhuk-uhuk. Karena tidak mampu menahan dua kekuatan yang sangat besar, pria berbaju besi perak itu terpental keras dan menderita luka-luka yang tidak terbayangkan. Dalam sepersekian detik, dia membuat keputusan untuk berlari. Intelijen tersebut sangat cacat, dengan kesalahan penilaian yang parah terhadap kekuatan musuh, dan pergerakan orang-orang bawah tanah di permukaan sangat dibatasi. Bagaimanapun kau melihatnya, misi ini tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Oleh karena itu, dia harus melarikan diri dari sini dan menunggu pasukan lain menyelesaikan misi mereka sebelum dia dapat mengumpulkan pasukannya dan melancarkan serangan besar-besaran ke kota Tianhai. Pada saat itu, mereka akan sepenuhnya yakin bahwa mereka dapat menghancurkan kota Tianhai dan menangkap manusia itu dari sistem ruang waktu hidup-hidup. Zhang Yi menatap sosok berbaju besi perak yang berusaha melarikan diri, senyum mengejek tersungging di sudut bibirnya. Apakah kota Tianhai merupakan tempat di mana kau dapat datang dan pergi sesuka hati? Tak seorang pun dapat luput dari pandangan Zhang Yi setelah kekalahannya. Apakah kau bercanda? Hal-hal yang berhubungan dengan luar angkasa? Dia melangkah maju,
mengaktifkan kemampuan perjalanan spasial, dan mengejar pria berbaju besi perak itu. Namun, ia tidak lengah. Ia justru menjaga jarak aman dari sosok berbaju zirah perak itu, lalu mengeluarkan senapan runduknya dan mulai menembaki sosok berbaju zirah perak itu dari udara. Dia akan menguras sampai tetes darah terakhir dari prajurit berbaju besi perak itu sebelum membunuhnya. Dengan kecepatan mereka, akan memakan waktu lama bagi mereka untuk melarikan diri kembali ke Star Island Fog Valley dari sini. Zhang Yi tidak mungkin membiarkannya kembali. Pada saat yang sama, Zhang Yi menggunakan sistem penyiaran di dalam benteng untuk mengirimkan pesannya ke seluruh kota Tianhai. Kau mau kabur? Bagaimana dengan anak buahmu? Apa kau hanya mau melihat mereka mati di sini? Menurut intelijen dari wilayah Laut Cina Timur, para pejuang peradaban bawah tanah ini tampaknya memiliki kemampuan teknologi yang dapat menerjemahkan bahasa. Hal ini juga terlihat dari agen rahasia Ruan Ping yang juga merupakan ras yang memiliki peradaban sangat maju. Jadi setelah kata-kata Zhang Yi tersebar ke seluruh kota Tianhai, semua prajurit lembah kabut, termasuk Komandan Hitam Putih, tercengang. Secara naluriah mereka mendongak dan melihat bahwa jenderal berbaju besi perak yang paling mereka hormati sedang dikejar oleh seorang manusia. Tiba-tiba, keyakinan mereka terguncang hebat. Mereka awalnya ditanamkan gagasan bahwa Kekaisaran Wuluan tidak terkalahkan dan dapat dengan mudah menghancurkan peradaban seperti semut di permukaan. Akan tetapi, komandan mereka dipukuli sampai muntah darah dan melarikan diri oleh apa yang mereka sebut semut, bahkan mengabaikan bawahannya yang setia. Para prajurit lembah kabut berada di ambang kehancuran, namun mereka tidak mampu melarikan diri dari medan perang. Tampaknya hanya ada dua musuh di depan kita, tetapi masing-masing dari mereka adalah dewa kematian. Indeks kekuatan Super Hua-Hua kini telah mencapai 15.000 poin, dan dia saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan pemimpin hitam putih yang telah berubah menjadi binatang raksasa. Dengan kekuatannya yang hampir setara dengan Epsilon, Liang Yu membantai ratusan prajurit berbaju biru seolah-olah mereka bukan apa-apa. Saat Long Ming menghunus pedang panjangnya, energi biru menebas seperti tirai cahaya, cepat, tajam, dan mendominasi. Cahaya bilah pedang yang sangat tajam dengan mudahnya mengiris baju zirah dan daging prajurit berbaju zirah biru. Bahkan mereka yang memiliki kemampuan lebih tinggi akan merasa sulit menahan lebih dari beberapa serangannya. Kalau saja tidak karena lebih dari 10 prajurit ini memiliki jabatan kapten prajurit dengan kekuatan 9.900 atau lebih. Yang hampir tidak dapat menahan Liang Yu untuk sementara waktu dengan usaha mereka yang terkoordinasi, membunuh mereka tidak akan jauh lebih sulit bagi Liang Yu daripada membunuh orang biasa. Inilah bentuk seni bela diri paling murni, kekuatan seorang guru bela diri papan atas dari kerajaan Huasu. Liang Yu sekarang hampir tak terkalahkan di antara mutan di bawah level Epsilon. Selain itu, karena berada di kandang sendiri, meskipun mutan lainnya tidak secara aktif muncul di garis depan, dukungan dari belakang tetap berkelanjutan. Paman Yu mengoperasikan senapan mesin kaliber besar, menembaki mereka dengan liar dari dalam benteng. Sementara itu, mutan dengan kemampuan pendukung, seperti Chunlei, ada di sana untuk memperkuat Hua-Hua dan Liang Yu, menciptakan lingkungan pertempuran yang menguntungkan bagi mereka. Di bawah kondisi pertempuran yang menguntungkan, 100 lebih prajurit setingkat kapten di Mist Valley hanyalah batu asah yang sedikit lebih kuat di matanya, dan dia bisa membunuh mereka semua dalam waktu singkat. Dia berdiri di tengah formasi pertempuran, menghunus pedang panjang Dragon Roar, dikelilingi oleh mayat para prajurit berbaju besi biru. Dia merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya dan menyadari bahwa dia belum pernah merasa begitu gembira dan kuat sebelumnya. Hahaha. Liang Yu dengan santai mengayunkan pedangnya beberapa kali. Bilah pedang berwarna biru menyala bagai tirai langit, menebas lurus ke arah musuh yang jauh. Di tempat bilah pedang itu berkilat, tubuh beberapa prajurit berbaju zirah biru terbelah dua, dan senjata mereka juga terpotong dengan rapi. Pada saat ini,
Liang Yu pada dasarnya adalah versi lemah dari Li Changgong, dengan kekuatan serangannya Grandmaster yang luar biasa kuat. Bahkan Zhang Yi, sebelum memperoleh kemampuan menelusuri jalur segala sesuatu, agak waspada terhadap Liang Yu. Dia sengaja menekan kemampuan Liang Yu untuk berkembang, karena dengan seorang ahli bela diri di sisinya, dia dapat dengan mudah menghunus pedangnya dan membunuh siapapun dalam sekejap jika dia tidak berhati-hati. Di pihak Liang Yu, itu hampir merupakan kemenangan telak, karena dia bertarung sendirian melawan lebih dari 100 mutan setingkat kapten. Kecepatannya terlalu cepat, kekuatannya terlalu dahsyat. Satu serangan saja bisa memenggal kepala seseorang. Bersih dan sigap, tanpa serangan yang tidak perlu, hanya satu pukulan telak. Bahkan para prajurit elit lembah kabut, yang tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia, merasa tidak mampu bersaing dengan para wanita manusia yang jauh lebih kecil daripada mereka. Di sisi lain, pertempuran antara Hua-Hua dan pemimpin hitam putih bahkan lebih brutal. Naluri bertarung kucing, bersama dengan tubuhnya yang fleksibel dan lincah, membuat Hua-Hua menjadi mesin pembunuh yang kuat. Selain itu, Lu Keran membuat baju zirah yang terbuat dari logam memori untuknya, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan tempurnya. Ia terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan raksasa yang telah diubah oleh pemimpin hitam dan putih. Terlepas dari sifat mereka, pemimpin hitam dan putih adalah raksasa yang telah diubah dari makhluk cerdas. Kalau bicara soal naluri berburu, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan kucing? Oleh karena itu, setelah keduanya berbenturan, meskipun Panglima Hitam Putih sedikit lebih unggul dalam hal kekuatan, ia sama sekali bukan tandingan binatang buas Hua-Hua dalam hal kecepatan reaksi dan keganasan dalam pertempuran. Semakin terluka Hua-Hua, semakin menakjubkan sifat buasnya, dan semakin mengerikan pula kekuatan bertarungnya. Meski berlumuran darah, ia menyerang pemimpin berkulit hitam putih itu dengan mata merah, tampaknya tidak menyadari kematiannya sendiri. Gaya bertarung yang tak kenal takut ini sudah membuat komandan hitam putih pusing sekali. Tepat pada saat itu, teriakan Zhang Yi membuatnya menyadari bahwa jenderal mereka telah meninggalkan bawahannya dan melarikan diri. Tiba-tiba, para komandan hitam dan putih, yang masih berjuang demi hidup mereka, mengalami gangguan mental yang parah, dan semangat mereka untuk bertarung dengan cepat memudar. Mereka bukannya tidak mungkin mati dalam pertempuran. Akan tetapi, mereka tidak rela ditinggalkan oleh atasan mereka dan dilemparkan ke medan perang di mana mereka ditakdirkan untuk mati, kematian yang tidak berarti. Jika keinginan untuk berjuang hilang, maka daya juang akan sangat melemah. Di sisi lain, melihat komandan mereka telah unggul di medan perang, pihak Zhang Yi bertempur lebih sengit. Keseimbangan kekuatan di medan perang dengan cepat beralih ke kota Tianhai. Di dalam benteng yang dibangun dari barikade, Baili Changqing, Wu Di, dan anggota pasukan bayangan, yang bertugas melakukan pekerjaan pendukung, menyaksikan pertempuran dengan darah mendidih. Mereka berharap mereka bisa secara pribadi pergi berperang dan membunuh penjajah. Mata Lu Dahai penuh kerinduan. Ia menjilat bibirnya yang kering dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Suatu hari nanti, aku, Lu Dahai, akan menjadi salah satu dari mereka yang pergi ke medan perang untuk melawan musuh. Gao Tianwu menundukkan kepalanya, matanya menyala-nyala dengan semangat. Aku juga ingin memiliki kekuatan besar seperti mereka. Dan keyakinan bersama tumbuh lebih kuat di hati mereka. Yang Maha Kuasa adalah dewa. Mereka akan mengikuti Zhang Yi sampai mati. Lagi pula, Zhang Yi memang melindungi mereka saat keadaan sulit. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti sesuatu yang baik akan terjadi, dan mereka bahkan bisa mengantre untuk merasakan kehidupan yang menyenangkan. Di atas langit, prajurit berbaju besi perak itu telah menyadari bahwa ia tidak dapat mengalahkan Zhang Yi dengan cepat. Dia harus meninggalkan kota dan menunggu pasukan berkumpul sebelum melancarkan serangan. Tetapi bagaimana mungkin Zhang Yi memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Makhluk berbaju besi perak itu sangat cepat,
terbang ribuan meter jauhnya dalam sekejap mata. Namun, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul di depannya. Silver Armor dapat merasakan arah angin salah, dan indera keenamnya membuatnya segera berhenti. Gerbang dimensi terbuka, dan Zhang Yi berjalan keluar. Jika baju besi perak itu terus terbang maju dengan kecepatan tinggi, ia akan memasuki gerbang dimensi Zhang Yi. Mengingat kekuatan Zhang Yi saat ini, menerobos penghalang dan kembali ke dunia nyata akan membutuhkan pengeluaran energi yang sangat besar. Zhang Yi melayang di kehampaan, menatap baju besi perak di hadapannya. Matanya dipenuhi dengan niat yang sangat hikmat dan membunuh. Monster berbaju besi perak di hadapannya tampak persis seperti mimpi buruknya. Monster berbaju besi hitam, penjaga gerbang dunia bawah. Serangan prajurit berbaju besi perak itu pasti ada hubungannya dengan penjaga gerbang dunia bawah. Mungkin sebentar lagi, penjaga gerbang dunia bawah juga akan muncul di dunia, mengancam nyawa Zhang Yi. Akan tetapi, karena kedua belah pihak sudah terkunci dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada yang perlu ditahan. Siapapun yang menyerang bentengnya harus mati. Ekspresi Silver Armor sangat serius. Bukan karena dia takut pada Zhang Yi, melainkan karena dia dibatasi oleh semacam batasan dan tidak bisa tinggal di tempat itu terlalu lama. Oleh karena itu, jika sudah dipastikan Zhang Yi tidak dapat dikalahkan dengan cepat, maka pertarungannya tidak akan ada artinya. Terlebih lagi, ini adalah kandang Zhang Yi, dan meriam Tianhai milik Lukeran juga dapat menjadi ancaman tertentu baginya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia menyimpulkan bahwa menarik diri dari perang adalah pilihan terbaik. Tapi sekarang, Zhang Yi jelas tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia tidak punya pilihan selain bertarung. Manusia, kau memang punya beberapa kemampuan. Tapi karena telah menyinggung kekaisaran wuluanku, kau hanya akan menghadapi kematian. Zhang Yi mempelajari nama peradaban misterius di bawah lembah berkabut untuk pertama kalinya, Kekaisaran Wuluan. Itu mungkin kerajaan kuno yang kuat, seperti kerajaan Nash. Zhang Yi menyeringai. Aku, mati? Kau tidak berpikir kau bisa lolos hari ini kan? Silver Armor perlahan mengangkat tangannya, dan suara gemuruh memancar dari tubuhnya. Listrik putih mengalir deras di sepanjang lengannya, langsung berubah menjadi dua ular petir perak sepanjang ratusan meter. Cambuk petir. Silver Armor mengayunkan lengan kanannya, dan cambuk petirnya yang tebal dan panjang berderak saat menyerang Zhang Yi dengan ganas. Petir bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan cambuk petir yang mengandung kekuatan sangat besar dapat dengan mudah membakar bentuk kehidupan berbasis karbon menjadi arang. Namun, Zhang Yi tidak mempercayainya. Gerbang dimensi itu menghalangi jalannya, tetapi ketika cambuk petir menyambarnya, gerbang itu seperti lembu tanah liat yang tenggelam ke dalam laut, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Serangan fisik, dan serangan yang tidak dapat melampaui ambang batas toleransi, tidak dapat melukai Zhang Yi sedikit pun. Zhang Yi mengangkat tangan kanannya, dan gelang perak di tangan kanannya Bose langsung berubah menjadi pedang pohon besar, muncul di telapak tangan Zhang Yi. Pergi, pedang di pohon. Dehidrasi. Dengan suara bang. Pedang di pohon itu dengan cepat menjulur keluar, berubah dari sebilah pedang menjadi hamparan pepohonan dan tanaman merambat yang luas. Kali ini, pepohonan itu tak lagi berwarna hijau tua, melainkan abu-abu dan kuning layu. Zhang Yi mengendalikan pedang pohon agar terpisah dari air setelah tumbuh, mengubahnya menjadi tunggul pohon kering yang terjalin di udara untuk membentuk sangkar besar, mengepung dan menyerang prajurit berbaju besi perak. Zhang Yi memahami bahwa pohon kering dapat mengisolasi arus listrik. Dia tahu fisika dasar. Ketika Silver Armor melihat sangkar pohon raksasa itu bergerak ke arahnya bagaikan jaring besar, ia pun segera mengayunkan cambuk petirnya dan mencambukkannya dengan ganas ke arah cabang-cabang pohon. Tanaman merambat yang tebal itu hancur oleh cambuk petir dan jatuh ke laut. Akan tetapi, pedang di pohon di tangan Zhang Yi terus tumbuh dan menyebar dengan lebih cepat,
lalu mengalami dehidrasi. Silver Armor perlahan menyadari bahwa meskipun ia terus menghancurkan pepohonan yang menyerang, sangkar di depannya semakin membesar, hampir menutupi semua arah di sekitarnya. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah, dan kemudian dia mengetahui bahwa pedang Zhang Yi di pohon dapat terus tumbuh. Jadi penghancuran seperti itu tidak ada artinya. Dia segera mengubah arah, bermaksud melarikan diri dari lokasi lain. Namun, kemampuan menelusuri jalur segala hal milik Zhang Yi tak bisa diremehkan. Kemampuan itu langsung mengunci arah pelariannya, melangkah maju dengan perjalanan spasial, lalu menggunakan pedang di pohon untuk membuat jaring lagi. Hati Silver Armor langsung tenggelam, dia sudah mengerti rencana Zhang Yi. Yaitu untuk memanfaatkan fakta bahwa kayu mati dapat menghalangi petir dan melancarkan perang gesekan terhadapnya. Dia tidak mungkin bisa lolos dari teleportasi spasial Zhang Yi, dan serangannya tidak bisa menembus pertahanan Shenluo Wanxiang sama sekali. Tentu saja, serangan Zhang Yi juga gagal menimbulkan luka fatal padanya. Akan tetapi, makin lama waktu itu berlarut-larut, makin besar pula kerugian yang dialaminya. Tetapi Zhang Yi tidak memberinya waktu untuk berpikir, karena sangkar pedang di pohon perlahan-lahan mulai terbentuk dan menyelimuti dirinya. Silver Armor menggertakkan giginya dan tiba-tiba melepaskan ledakan petir yang dahsyat, menyerang langsung ke arah celah lemah di sangkar pohon pedang. Tubuhnya berubah menjadi petir, menghantam sangkar tanaman merambat setebal ribuan meter dengan serangkaian suara bang. Bang! Bang! Namun setelah lolos dari kurungan, dia mendapati Zhang Yi menunggunya di udara, dengan setengah senyum di wajahnya. Sudah kubilang sebelumnya, kota Tianhai bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hati. Sebuah manik hitam berkumpul di ujung jari Zhang Yi, lalu dilepaskannya langsung ke dahi pria berbaju besi perak itu. Meriam penembus bintang. Hati Silver Armor mencelos. Tiba-tiba ia melepaskan kekuatan super yang dahsyat, dan petir menyambar dari tubuhnya, membentuk penghalang berbentuk bola raksasa berdiameter 10 meter di sekelilingnya. Dalam sekejap, meriam penusuk bintang menembus ruang dan menghantam penghalang petir dengan dahsyat. Dar! Sangkar pohon dalam pedang di udara terguncang oleh kekuatan dahsyat, menghancurkan sebagian besarnya, dan serpihan pohon berjatuhan ke laut. Bentrokan kekuatan mereka membuat sulit menentukan siapa yang lebih unggul pada suatu waktu. Lagi pula, indeks kekuatan super 27.000 poin itu nyata, dan dalam hal kekuatan serangan murni, Zhang Yi tidak diuntungkan. Tetapi selama kita dapat menunda pihak lainnya, itu sudah cukup. Karena Zhang Yi tidak berjuang sendirian. Setelah menerobos kurungan pedang di pohon satu demi satu, dan kemudian bertarung langsung dengan Zhang Yi, energi darah pria berbaju besi perak itu melonjak, meninggalkan celah dalam kekuatan supernya. Di bawah komando Zhang Yi, Lu Keran melepaskan tembakan dari meriam Tianhai dari benteng Tianhai. Zhang Yi terus mengaktifkan pedang di pohon, dan lebih banyak tanaman merambat mulai menyebar di sekitar sosok berbaju besi perak itu. Bahkan jika prajurit berbaju besi perak itu dapat menangkis atau menghindari tembakan dari meriam Tianhai, pertahanannya pasti akan cacat, yang memberi Zhang Yi kesempatan. Jadi, apakah akan terjebak oleh pedang di pohon atau terkena langsung dari belakang oleh meriam Tianhai? Silver Armor harus membuat pilihan saat ini. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Silver Armor memutuskan untuk menghindari serangan meriam laut langit. Lagi pula, dia sudah pernah merasakan bagaimana rasanya dipukul, dan itu tidak menyenangkan. Petir menyambar sosok berbaju besi perak itu, melepaskan kekuatan dahsyat dalam sekejap, mengubahnya menjadi sambaran petir untuk menghindari pemboman mengerikan dari meriam laut langit. Dia merunduk ke bawah, dan cahaya yang menakutkan menembusnya dari atas, membuatnya gemetar ketakutan. Namun, pada saat berikutnya, sejumlah besar tanaman merambat melilitnya seperti ular. Saat kekuatannya berada pada titik terendah, benda itu melilit lengannya.
Silver Armor menggertakkan giginya, mengerahkan tenaganya secara tiba-tiba, dan dengan kilatan petir, mematahkan tanaman merambat itu. Tetapi tiba-tiba pinggangnya menegang, dan tanaman merambat yang lebih tebal dan lebih panjang melilit pinggang dan perutnya dengan erat, lalu menegang secara tiba-tiba. Kekuatan itu begitu besar hingga hampir menancapkan armor yang hancur itu ke dalam dagingnya. Perasaan gelisah perlahan muncul di hati Silver Armor. Dia mematahkan tanaman merambat itu dari tubuhnya dalam waktu kurang dari sedetik. Tetapi ketika dia mendongak, pupil matanya mengerut karena terkejut. Tidak ada titik buta di sekitar tubuhnya. Pedang di pohon itu telah membentuk sangkar besar. Zhang Yi berdiri ratusan meter di depannya, menatapnya dengan dingin, dengan ribuan tanaman merambat yang ujungnya mengarah ke arahnya seperti ular berbisa. Mungkinkah aku akan mati? Mati di sini? Untuk pertama kalinya, pikiran ini terlintas di benak prajurit berbaju besi perak. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia adalah Jenderal Zirah Perak Kekaisaran, yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Di matanya, semua manusia tak lebih dari serangga lemah. Sementara itu, di medan perang lainnya, kabar baik terus mengalir, dan mereka telah menjatuhkan sanksi kepada manusia yang telah menyinggung Kekaisaran Uluan. Tetapi mengapa dia terjerumus ke dalam kondisi menyedihkan seperti ini? Tidak ada waktu baginya untuk berpikir, karena pada saat itu, sejumlah besar tanaman merambat telah diarahkan kepadanya dan dengan cepat menusuknya. Petir yang menggerikan menyambar tubuh berlapis perak itu, menghancurkan tanaman merambat satu demi satu. Meskipun pohon kering memiliki efek isolasi yang baik terhadap arus listrik, energi yang kuat masih dapat menembus pertahanannya dan menghancurkannya. Namun, hal ini akan memerlukan pengeluaran energi yang lebih tinggi. Zhang Yi berdiri dengan tenang di kejauhan, diam-diam mengambil kue dari dimensi alternatif dan memakannya. Itu adalah makanan super yang dibuat oleh Yang Xia, yang indeks kekuatan supernya kini telah mencapai 9.000, dan memiliki efek luar biasa dalam mengisi kembali energi. Namun dia tidak terburu-buru, karena waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat semuanya ada di pihaknya. Dia punya banyak waktu dan kesabaran untuk perlahan-lahan menghadapi badai dengan orang-orang aneh di Fog Valley. Silver Armor sangat marah saat melihat ini. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak bisa memenangkan pertarungan, dan dia tidak bisa berlari lebih cepat dari lawannya. Oleh karena itu, yang dapat mereka lakukan hanyalah tetap di sini dan mati-matian menggunakan kemampuan mereka yang kuat untuk bertahan. Pada saat yang sama, ia juga mengirimkan sinyal bahaya kepada pasukan di daerah lain, berharap mereka bisa datang dan membantunya. Namun, kelima pasukan yang dikerahkan Kekaisaran Uluwatu kali ini menyerang 5 pangkalan militer manusia yang letaknya berjauhan satu sama lain. Belum lagi mereka punya tugas masing-masing yang harus diselesaikan. Kalaupun mereka menyelesaikan tujuannya masing-masing, akan butuh waktu paling tidak 1 jam sebelum mereka bisa sampai di sini. Zhang Yi tidak memberinya waktu sebanyak itu. Dia menggunakan pedang di pohon untuk terus-menerus mengganggu pria berbaju besi perak, sementara meriam Tianhai milik Lukeran akan segera melancarkan serangan setelah terisi penuh, berapapun biayanya. Di medan perang utama, ada juga musuh tangguh Zhang Yi. Prajurit berbaju besi perak itu semakin kelelahan seiring berlangsungnya pertempuran, sementara jeritan dan teriakan minta tolong dari anak buahnya terus bergema. Di medan perang, Liang Yu berlumuran darah akibat pertempuran. Meskipun harus menghadapi ratusan kapten sendirian, ia tidak menunjukkan rasa takut akan pertempuran. Kecepatannya terlalu cepat, pedangnya terlalu tajam, dan keterampilan bela dirinya yang tak tertandingi membuatnya menjadi mesin pembunuh dalam pertempuran jarak dekat. Jangankan mereka yang indeks kemampuannya lebih rendah darinya, bahkan mereka yang indeks kemampuannya sama atau lebih tinggi, seperti level Epsilon, tidak akan punya kesempatan untuk bergerak jika mereka berani muncul dalam jangkauan serangannya. Mereka akan langsung terbunuh. Setelah belasan menit,
Ada 50 atau 60 mayat prajurit lembah kabut tergeletak di tanah. Para prajurit lembah kabut yang tersisa dipenuhi dengan keputusasaan, karena para wanita manusia di depan mereka menjadi semakin kuat seiring dengan semakin banyaknya mereka bertarung. Akhirnya, setelah bertukar 3 pukulan, Liang Yu berhasil membunuh seorang kapten prajurit lembah kabut dengan 9.900 poin, beserta senjatanya, dan kemudian berdiri di sana berlumuran darah. Dia tidak meneruskan serangannya, sebuah gerakan tak biasa yang membuat prajurit lembah kabut lainnya merasa tidak nyaman. Apakah wanita itu kelelahan? Haruskah kita mencobanya? Para prajurit lembah kabut tampak agak ragu-ragu. Hal ini bisa dimaklumi. Dalam pertempuran besar, jika panglima tertinggi memilih untuk melarikan diri terlebih dahulu, moral pasukan sudah akan rendah. Tak terelakkan lagi mereka akan merasa pengecut. Baju zirah hitam Liang Yu berlumuran darah, dan wajahnya tertutup helm berbentuk segitiga terbalik. Dia bernapas dalam-dalam, dan gumpalan udara biru mengepul dari lubang baju zirahnya, secara bertahap menebal dan berwarna lebih gelap menjadi biru yang lebih pekat. Pada akhirnya, warna aliran udara ini berubah menjadi hitam pekat. Bagaikan aura kematian yang pekat dan gelap, sesuram air yang mengalir di sungai STX. Rasa takut yang luar biasa mencengkeram hati setiap prajurit lembah kabut di sekitar mereka, dan mereka secara naluriah mulai mundur. Manusia perempuan di hadapan mereka, yang ukurannya hanya setengah dari ukuran mereka, tampak bagi mereka seperti dewa iblis yang sedang bangkit. Liang Yu perlahan mengangkat kepalanya. Setelah terus-menerus membunuh dan menyerap sumber para dewa, akhirnya ia berhasil menembus penghalang terakhir. Berbeda dengan Zhang Yi. Zhang Yi terlahir di atas level Epsilon, jadi terobosannya datang secara alami tanpa perasaan khusus apapun. Namun, Liang Yu berbeda. Bakat genetiknya tidak sebaik Zhang Yi, jadi setelah menyerap sumber para dewa, butuh waktu lama baginya untuk mencapai titik ini. Oleh karena itu, terobosannya lebih sulit, dan perasaan bahwa kendala ini dipatahkan bahkan lebih nyata. Ini adalah sublimasi pada tingkat kehidupan yang lebih tinggi, transformasi lengkap, di mana aktivitas setiap sel dalam tubuh meningkat. Dia bahkan merasa bahwa dia dapat membelah gunung menjadi dua dengan satu gerakan dan berlari melintasi seluruh dunia dalam sekejap. Liang Yu tidak lupa bahwa ia berada di medan perang, tetapi saat ini ia menundukkan kepala dan mengamati musuh-musuh di sekitarnya. Meskipun ia menatap monster-monster tinggi itu, ia merasa seperti sedang melihat sekelompok semut dari bawah. Hanya dengan sekali lirikan Liang Yu, hati para pejuang lembah kabut itu serasa jatuh ke dalam gudang es, dan hanya satu kata besar, kematian, yang muncul di benak mereka. Oh tidak! Dia benar-benar meningkatkan level hidupnya. Seorang prajurit lembah kabut berteriak. Liang Yu mengangkat raungan naga di tangannya, dan ki hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Dulunya seorang ahli bela diri ekstrim, seniman bela diri dengan keterampilan bertarung terkuat di dunia, naik ke Epsilon, bagaikan membuka pintu air, dan ia menjadi tak terhentikan. Liang Yu mengangkat pedang di tangannya, lalu menebas secara horizontal dengan gerakan bersih dan rapi. Ia menebas kehampaan, tetapi cahaya pedang gelap menyapu semua yang terlihat dalam sekejap. Puluhan prajurit lembah kabut menyemburkan darah dari pinggang mereka seperti air mancur, tubuh mereka terpotong menjadi dua oleh serangan tunggal ini. Banyak tubuh jatuh langsung ke tanah, tangisan mereka yang memilukan bergema di seluruh daratan kota Tianhai. Setelah menyaksikan kejadian ini, para prajurit lembah kabut kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Pada titik ini, mereka tidak lagi berada pada level yang sama dengan Liang Yu. Ayo pergi. Dia bukan lagi musuh yang bisa kita tangani. Cepat panggil komandan. Tapi komandan juga melawan musuh. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa 3 pengguna kemampuan level 5 muncul di kota manusia biasa pada saat yang bersamaan? Sebagai tanggapan,
Liang Yu menghunus pedangnya. Dia selalu bersikap tegas dan kejam, dan sekarang setelah dipromosikan, dia bahkan lebih bersemangat untuk membuktikan betapa kuatnya dia. Jadi dia mengambil pedang itu dan mengejarnya tanpa ragu-ragu. Dengan gerakan menyapu, vertikal, dan menebas ke samping, bilah cahaya hitam besar itu menyerupai langit terbalik, seketika membunuh setiap prajurit lembah kabut yang dilewatinya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia telah membunuh semua prajurit lembah kabut. Lalu pandangannya beralih ke kejauhan, di mana Hua-Hua tengah terlibat dalam pertarungan sengit dengan binatang raksasa yang telah diubah oleh Panglima Hitam Putih. Liang Yu mencengkeram pedang panjang itu erat-erat, tatapan matanya tajam dan tajam. Aku belum pernah melawan mutan selevel ini sebelumnya. Dia kini telah maju ke tingkat Epsilon, akhirnya mencapai keadaan yang telah lama diimpikannya. Sekarang, dia bisa bertarung bersama Zhang Yi. Tubuh Liang Yu sedikit merosot, lalu ia mendorong tanah dengan kedua kakinya, menghancurkan tanah di bawah kakinya. Tubuhnya, seperti seekor ceetah, melesat di udara, meninggalkan garis hitam saat ia langsung menuju Komandan Hitam Putih. Pada saat ini, pemimpin hitam putih dan bunga terkunci dalam pertempuran sengit, pertarungan hidup atau mati antara binatang raksasa yang sulit ditentukan dengan cepat. Karena mereka semua adalah makhluk luar biasa binatang dengan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Sekalipun tercabik-cabik dan berlumuran darah, sulit untuk membunuhnya dengan cepat. Namun, Liang Yu menyerbu dari jauh, dan momentumnya langsung menerobos pertahanan Komandan Hitam Putih. Kalau pertarungan 1 lawan 1 saja tidak bisa dimenangkan, bagaimana mungkin dia bisa memenangkan pertarungan 2 lawan 1? Hua-Hua mengeluarkan rintihan gembira dari mulutnya yang penuh darah. Meong, Liang Yu mencengkeram pedang panjangnya erat-erat dan menebas Komandan Hitam Putih dari belakang. Di lautan, prajurit berbaju besi perak bertarung dengan sangat buruk, sementara Zhang Yi hanya dengan tenang mengalahkannya. Sambil memukulnya, dia tidak lupa menyerangnya secara verbal. Sebagai seorang jenderal, jika kau melarikan diri seperti ini, seluruh pasukanmu akan musnah. Awalnya kukira kau cukup lihai dalam menyerang kota Tianhai. Tapi sekarang kulihat kau sungguh menyedihkan. Meskipun Zhang Yi melontarkan serangan verbal, dia tidak menyerah sedikit pun saat benar-benar melancarkannya. Pedang di pohon itu sangat membatasi baju zirah peraknya, memaksanya untuk terus-menerus campur tangan guna membebaskan diri. Dengan serangan lukeran dan Zhang Yi, dia tidak bisa bersantai sedetik pun. Si zirah perak murka. Ia menatap Zhang Yi dan berkata dengan dingin, "Jangan terlalu sombong. Kematianmu tak terelakkan. Siapapun yang menyinggung kekaisaran Wuluan pada akhirnya akan menemui jalan buntu." Senyum mengejek Zhang Yi lenyap, digantikan oleh kilatan pembunuh di matanya saat dia menatap pria berbaju besi perak itu. "Kalau begitu, sebaiknya kau mati dulu." Setelah kenyang, dia sekali lagi mengarahkan pedangnya ke arah pria berbaju besi perak. Sebuah tembakan tajam menembus tepat di dadanya. Dengan baju zirah perak, dia melindungi dadanya dengan lengannya, dan penghalang petir aktif lagi, menetralkan serangan Zhang Yi. Namun, ia terlalu lelah saat ini. Serangkaian pertempuran telah mencegahnya mengumpulkan energi, sehingga serangan ini langsung dilempar ke laut oleh Zhang Yi. Dar! 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 Tubuhnya menghantam tanaman merambat dan pohon kering yang membentang ribuan meter, masing-masing berdiameter lebih dari 2 meter. Bukan hal mudah bagi pria berbaju zirah perak itu untuk menghancurkan semuanya sekaligus. Dar! Dia ditembak ke laut oleh meriam Zhang Yi. Zhang Yi mencibir, lalu mengikutinya dan menyelam ke laut. Di lautan yang gelap, pedang pohon itu semakin cepat, bergerak menuju ular berzirah perak yang bagai rumput laut lebat. Baju zirah perak di dalam air tidak mudah untuk bergerak, kecepatannya sangat terbatas, dan terjerat oleh banyaknya tanaman merambat yang tumbuh dari pedang di pohon.
Dia berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari ikatan tubuhnya dan bergegas menuju permukaan laut. Zhang Yi terus maju tanpa henti, menghasilkan segala macam teknologi canggih dan teknik termutakhir. Demi menjaga kekuatannya, Zhang Yi menggunakan pedang di tangan kanannya dan burung hantu putih di tangan kirinya untuk terus-menerus mengikis baju besi peraknya. Waktu berlalu detik demi detik. Setengah jam kemudian, baju besi pada tubuh pria berbaju besi perak itu hancur berkeping-keping, memperlihatkan wujud aslinya. Itu adalah makhluk humanoid yang seluruhnya berwarna merah tua, dengan sisik halus menutupi lengannya, puluhan tonjolan tanduk pendek dan tebal di kepalanya, dan ekor panjang membentang di punggungnya. Jadi seperti inikah makhluk-makhluk di Kekaisaran Wuluan? Zhang Yi menemukan bahwa ia tampak agak mirip dengan makhluk raksasa di Nash Country, tetapi tidak persis sama. Namun, apabila dipastikan bahwa pihak lain tersebut adalah makhluk yang hidup di suatu planet pada zaman dahulu kala dan bertahan hingga saat ini di dua tempat yang sama sekali berbeda, wajar saja jika timbul perbedaan. Mereka benar-benar merepotkan. Menatap sosok berbaju besi perak yang penuh luka, Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk mendesah. Tetapi saat ini, mata lelaki berbaju besi perak itu dipenuhi kepanikan, seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Zhang Yi teringat pada Shinmu Subino kami di Edo, dan tanpa sadar menatap ke langit. Apakah yang mereka takutkan adalah guntur di langit? Petir kesusahan? Hanya kata ini yang terlintas di pikiran Zhang Yi. Mungkinkah benar-benar ada pencipta di dunia ini yang dapat mengendalikan segalanya dan menjaga ketertiban dunia? Pada saat itu, sesosok makhluk besar terbang dari jauh. Itu Hua-Hua yang terbang di atas. Di punggungnya, Liang Yu memegang kepala di masing-masing tangan. Kepala itu milik komandan hitam dan putih. Zhang Yi, musuh yang menyerbu kota Tianhai semuanya telah dibasmi. Liang Yu berkata pada Zhang Yi. Hati Silver Armor hancur berkeping-keping. Seluruh pasukannya telah musnah dalam pertempuran, dan bahkan jika ia berhasil melarikan diri kali ini, ia akan kehilangan semua posisinya di Kekaisaran Wuluan. Zhang Yi menunjuk pria berbaju besi perak itu. Kau datang di waktu yang tepat. Ikut aku dan bunuh orang ini. Silver Armor mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi kebencian berbisa, dan meraung marah pada Zhang Yi. Itu adalah raungan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Aku tahu kau marah, tapi percuma saja. Siapa suruh kau seburuk itu? Zhang Yi menguping telinganya. Dia sudah terbiasa dengan kemarahan tak berdaya seperti ini dari musuh-musuhnya. Di masa lalu, siapapun yang melawan Zhang Yi dan tidak bisa mengalahkannya akhirnya dipermainkan sampai mati oleh Zhang Yi dengan cara brutal ini. Mereka tidak dapat memenangkan pertarungan, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Namun ironisnya, saat menghadapi Zhang Yi, rasanya seperti siksaan. Jika kekuatan Zhang Yi benar-benar jauh lebih unggul darinya dan dia benar-benar menghancurkannya, maka dia akan yakin. Tetapi Zhang Yi sungguh luar biasa kuat dalam bertahan, dan kemampuannya menjijikkan. Banyak orang yang pernah berurusan dengan Zhang Yi menggambarkannya sebagai makhluk bertubuh lunak yang licik dan merepotkan. Terlepas dia bisa mengalahkanmu atau tidak, selama kau melawannya, kau pasti akan merasa jijik. Setelah para pembantunya tiba, Zhang Yi semakin percaya diri. Ia berkata kepada Liang Yu dan Hua-Hua, daya serang orang itu sangat kuat. Kalian berdua pasti akan kesulitan menahannya. Jadi, tetaplah di belakangku dan bantu aku menyerangnya. Ingat, aku tahu kau sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, tapi jangan melawannya dalam pertarungan jarak dekat dengan mudah. Zhang Yi tidak akan meremehkan musuhnya. Dia telah menyaksikan kekuatan dahsyat dari baju zirah perak itu sebelumnya. Bahkan wujudnya yang beraneka ragam pun hampir tidak dapat menahan kekuatannya. Jika itu Hua-Hua atau Liang Yu, mereka mungkin bisa langsung terbunuh oleh serangan berkekuatan penuh dari baju besi perak. Meong.
Hua dan Liang Yu menanggapi dengan berdiri di samping dan belakang Zhang Yi, siap membantu Zhang Yi melancarkan serangan. Zhang Yi sekali lagi melancarkan serangan dengan pedang di pohon. Sementara burung hantu putih di tangan kirinya terus-menerus menembakkan peluru perak suci, memaksa prajurit berbaju besi perak itu untuk selalu berada dalam posisi bertahan, tidak memberinya waktu untuk berpikir. Hua, yang berdiri di belakang Zhang Yi, membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai mengumpulkan energi. Meriam sinar partikel merah berenergi tinggi terbentuk di mulutnya, dengan cepat membesar hingga menjadi meriam energi besar dengan diameter hampir 10 meter. Aku akan menyerang lebih dulu, dan ketika dia kelelahan, kau bisa melancarkan serangkaian serangan. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Begitu perhatiannya teralih dan kekuatan supernya habis, itulah saat terlemahnya. Zhang Yi mengangkat burung hantu putih di tangannya, dan lubang hitam di belakangnya berputar cepat. Kekuatan kekosongan itu mengembun di laras senapan, berubah menjadi peluru hitam legam. Menggunakan burung hantu putih, dia menembakkan meriam penusuk bintang. Dar! Dengan datangnya tembakan meriam dan kemampuan prediksi jejak segala hal, prajurit berbaju besi perak tidak dapat menghindar dan harus mengambil tindakan, menggunakan tubuhnya yang babak belur untuk mengendalikan petir demi mempertahankan diri. Tepat pada saat itu, meriam sinar partikel berenergi tinggi milik Hua melesat dengan ganas dari udara ke arah pria berbaju besi perak itu. Pada saat ini, prajurit berbaju besi perak harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk memblokir serangan Zhang Yi. Tepat saat dia menangkis satu serangan Hua datang lagi padanya. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan membantingnya ke kiri, seolah-olah memeras sisa air terakhir dari spons, mengeluarkan kekuatan dari tulang-tulangnya untuk membela diri. Meskipun kekuatan serangan Hua sangat kuat, masih ada perbedaan lebih dari 10.000 poin dalam indeks kemampuan antara dia dan Yin Jia. Jadi serangan ini masih diblokir oleh baju besi perak. Tetapi pada saat ini, meriam Tianhai di kejauhan juga melepaskan tembakan lain. Kali ini, pukulan itu mengenai pria berbaju besi perak secara langsung, melemparkannya puluhan ribu meter jauhnya. Krak! Tulang-tulangnya hancur, dagingnya terkoyak, dan darah mengalir keluar sepanjang otot-ototnya. Meski begitu, dia tidak terbunuh. Akan tetapi, saat ini, ia hampir kelelahan karena serangan terus-menerus. Tepat saat tubuhnya hendak jatuh ke laut, Zhang Yi membuka portal dimensi dan mengirim Liang Yu ke bawahnya. Liang Yu mencengkeram gagang pedang Long Ming erat-erat dengan tangan kanannya. Jarak antara dia dan prajurit berbaju besi perak itu kurang dari 500 meter. Hal ini berada dalam lingkup domainnya Tianyuan saat ini. Berpusat pada dirinya sendiri, ia membentuk domain absolut kecil, dan apapun yang muncul dalam domain tersebut akan terputus dalam semalam. Kelang! Liang Yu menghunus pedang panjangnya dan menebaskannya ke langit. Bilah hitam itu tajam dan ramping, membentuk tirai cahaya gelap yang membentang rapi dari kepala pria berbaju besi perak hingga ke selangkangannya, bagaikan pedang bedah yang memotong garis. Tubuh berbaju besi perak itu terbelah dua, dan sejumlah besar darah mengucur keluar. Serangan gabungan dari Zhang Yi dan ketiga rekannya tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, hingga ia meninggal. Zhang Yi melesat melintasi langit, langsung membawa mayat berbaju besi perak itu ke dimensi alternatifnya, dan tentu saja membawa serta esensinya. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Keheningan kembali menyelimuti dunia, dan barulah Zhang Yi membuka mulutnya, terengah-engah. Sekresi adrenalin yang cepat baru saja menempatkannya dalam keadaan agresif sekaligus tenang. Namun setelah pertarungan, dia merasa benar-benar kelelahan. Pertempuran ini sungguh berbahaya. Jika ia tidak mengantisipasi krisis yang akan datang berbulan-bulan sebelumnya dan membuat persiapan sebelumnya, bahkan jika ia menang, itu akan menjadi kemenangan sia-sia. Namun, Yang Sinsin masih berada di bawah bayangannya,
dan dia masih memiliki jurus mematikan yang belum digunakannya. Waspada! Musuh masih ada di wilayah lain dan mungkin akan melancarkan serangan ke kota Tianhai nanti. Zhang Yi menggosok pelipisnya. Aku perlu istirahat sebentar. Kalian juga harus istirahat, pertempuran mungkin akan segera dimulai lagi. Jangan sampai tertidur. Juga, beritahu Deng Shentong untuk membawa tim Tianshen untuk memberikan dukungan. Anggota tim Tianshen mungkin tidak banyak berguna dalam hal kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka masih dapat membantu patroli dan memantau area di sekitar kota Tianhai. Tidak semua orang seperti Zhang Yi, yang, meskipun dalam situasi yang tampaknya berbahaya, sebenarnya berhasil mengusir serangan pasukan asing Lembah Kabut dengan hampir tanpa biaya. Lagi pula, hanya Zhang Yi yang tahu bahwa Wugu akan datang untuk menyelesaikan urusan dengannya cepat atau lambat. Daerah lain tidak pernah membayangkan akan mengalami dampak sebesar itu. Di wilayah Laut Cina Timur, dengan menggunakan senjata langit dan antariksa, kedua Epsilon, Xuanwu dan Qinglong, menggabungkan kekuatan untuk akhirnya menahan serangan pasukan Lembah Kabut, mencegah kota Donghai dikuasai langsung oleh pasukan tempur Lembah Kabut. Di medan perang utama, ratusan prajurit berbaju besi biru setingkat kapten juga bertemu lawan mereka. Seperti Liang Yu, atau lebih tepatnya, seperti Liang Yu sebelumnya, Jiang Han adalah mutan setingkat Epsilon, burung vermilion penjara es. Dia tiba di garis depan medan perang, dan suhu seluruh area turun puluhan derajat begitu dia turun. Orang-orang aneh di Fog Valley mendongak dan melihat seekor burung phoenix besar berwarna biru es turun dari langit. Sayapnya yang biru besar tampak indah namun berbahaya. Burung vermilion turun ke tempat ini, tiba-tiba jatuh dari langit ke tanah. Tangannya menyemburkan api biru es langsung ke bumi. Api meraung dan menyerang setiap prajurit Lembah Kabut ke segala arah. Melihat hal itu, para prajurit segera menghindar dan membela diri. Akan tetapi, semua upaya pertahanan akan hancur total saat bersentuhan dengan api biru dingin ini. Saat berikutnya, api melahap tubuh mereka, menyerap setiap panas yang mereka rasakan. Para prajurit Lembah Kabut kemudian menyadari betapa menakutkannya para pendatang baru itu. Pengguna kemampuan tingkat atas di antara manusia? Menarik. Seorang sersan berkata dengan suara berat. Dengan lambaian tangannya, selusin prajurit elit perlahan mengelilinginya dari depan. Sosok berbaju besi perak itu berdiri tinggi di langit, menghadapi lautan yang menderu dan bergelombang serta seekor kura-kura hitam raksasa. Monster laut. Ya? Menarik. Bisa mengubah tubuh sendiri menjadi senjata besar. Itu memang ide yang sangat cerdik. Di bawah sosok berbaju zirah perak itu, bangkai-bangkai binatang laut yang tak terhitung jumlahnya mengapung di lautan, dan di sekujur tubuhnya mengalir sungai darah yang besar, seperti pita yang perlahan melilitnya. Xuanwu tetap diam-diam menenggelamkan tubuhnya di air laut, muncul dari jauh seperti sebuah pulau. Matanya tertuju pada pria berbaju zirah perak itu, dan ia berkata dengan suara berat, "Penjajah, tinggalkan tempat ini. Kalian takkan bisa menaklukkan kota Donghai." Sosok berbaju besi perak itu menyilangkan lengannya dan menatap Xuanwu dari posisinya yang tinggi. "Kekuatanmu memang melebihi ekspektasiku. Tapi dibandingkan dengan kekaisaran Wuluanku, kau hanyalah peradaban rendahan dan lemah." Sambil berbicara, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menunjuk ke arah Xuanwu. "Akan mudah untuk menghancurkanmu." Begitu dia selesai berbicara, sungai darah tiba-tiba meluap, dan ribuan anak panah tajam keluar darinya, melesat lurus ke arah tubuh Xuanwu. Wus! 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 Panah-panah merah darah memenuhi ruang di sekitarnya. Tubuh Xuanwu yang besar membuatnya mustahil untuk menghindari serangan yang begitu cepat dan dahsyat. Ia tetap melayang di air laut seperti gunung, membiarkan panah-panah darah mengenai cangkangnya. Panah darah itu menembus tempurung kura-kura, dan dengan cepat mengubahnya menjadi landak merah.
Tidak peduli seberapa tajamnya anak panah darah itu, mereka tidak dapat menembus pertahanannya sepenuhnya. Menarik. Bahkan bagian dalam cangkang kura-kura pun diubah menjadi benteng menggunakan logam. Pria berbaju besi perak itu melihat permasalahannya sekilas, tetapi dia mencibir, mengulurkan tangan kanannya, dan membuat gerakan mencengkeram di udara. Dalam sekejap, semua panah darah meledak. Kekuatan mengerikan bergetar di kehampaan. Detik berikutnya, Xuanwu merasakan darah di tubuhnya melonjak seolah mendidih, hendak menyembur keluar dari pori-porinya. Inilah kemampuan jenderal berbaju besi perak yang turun ke kota Donghai. Pengendalian darah. Dia dapat memanipulasi darah dalam organisme hidup untuk membunuh lawan langsung dari dalam. Panah darah hanyalah serangan permukaan. Gerakan ini adalah rencana cadangan yang sebenarnya. Darah mengalir deras dari mulut dan hidung Xuanwu, dan tubuhnya bergoyang di air laut. Namun, ia berhasil menahan serangan itu berkat ukuran tubuhnya yang besar. Melihat sosok berbaju besi perak di depan, Xuanwu membuka mulutnya yang besar dan melepaskan tembakan meriam cahaya Xuan yang kuat ke arah sosok berbaju besi perak itu dalam sekejap. Dar! Seberkas cahaya langsung menembus area di antara keduanya, menempuh jarak kurang dari 5.000 meter. Dalam sekejap, meriam Xuan Guang tiba di depan pria berbaju perak itu. Silver Armor tampaknya tidak menyangka Xuanwu akan mengambil risiko cedera untuk melancarkan serangan balik dalam situasi seperti ini. Dalam suatu momen cemerlang, ia menggunakan sungai darah untuk berubah menjadi bola bening berwarna merah darah, yang membungkus seluruh tubuhnya. Meriam Xuan Guang menghantam keras bola merah darah, menerangi seluruh kota Laut Timur. Dalam sekejap, cahayanya memudar. Di udara, mutiara berwarna merah darah itu pecah dengan suara kerak. Dan banyak pecahan berwarna merah darah jatuh ke lautan. Dengan satu tangan, pria berbaju besi perak itu mencungkil permata berwarna merah darah yang menyerupai kulit telur dan keluar tanpa cedera. Kau pikir kau bisa menyakitiku? Kau bermimpi. Suaranya sangat dingin, bagaikan dewa yang agung dan perkasa sedang menatap semut-semut di bumi. Tatapan Xuanwu semakin dalam. Kekuatannya memang jauh lebih rendah dibandingkan lawannya. Jika bukan karena modifikasi militer dan kemampuan pertahanannya yang tangguh, dia pasti sudah dibunuh musuh sejak lama. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Dia tahu betul hal ini di dalam hatinya, tetapi sebagai petarung terbaik di kota Donghai, dia harus bertahan dan berjuang sampai akhir. Bahkan jika itu berarti kematian. Di dunia ini, tampaknya ada banyak jalan yang dapat ditempuh. Tetapi sebagian besar waktu, kehidupan tidak menawarkan pilihan. Sejak Xuanwu bergabung dengan wilayah Laut Cina Timur, ia dibesarkan dengan semua sumber daya yang telah diinvestasikan wilayah itu padanya, berbagi kejayaan dan juga rasa malunya. Hubungan antara kedua belah pihak merupakan hubungan saling menghancurkan dan saling memakmurkan. Jika kota Donghai jatuh, dia tidak akan sanggup menghadapi dunia lagi. Maka hari ini dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Pada saat ini, sosok berbaju besi perak itu tiba-tiba mundur beberapa ribu meter jauhnya, menatap ke langit dengan tatapan waspada. Meriam Xuan Guang milik Xuanwu memiliki efek jera yang terbatas padanya, tetapi sinar energi yang turun dari langit sebelumnya membuatnya sangat waspada. Itu adalah salah satu mahakarya terbesar di bidang ilmu militer saat ini, senjata berbasis ruang angkasa. Seperti Raja Senjata Tianwei, Love Death, ia memiliki kekuatan untuk membunuh mutan tingkat tinggi. Silver Armor pernah terluka oleh senjata berbasis luar angkasa sebelumnya, dan sekarang dia waspada terhadap kehadiran di langit dan tidak berani melawan Xuanwu. Jika tidak, pertempuran ini akan berakhir lebih cepat. Silver Armor mengerutkan kening. Baru sekarang ia menyadari bahwa informasi yang dikumpulkan Kekaisaran Uluwatu masih belum memadai. Rahasia tingkat tertinggi umat manusia berada di luar jangkauan agen rahasia mereka. Jika tidak dicegah,
mereka dapat dengan mudah memusnahkan ras ini. Namun hari kejatuhannya tidak pernah tiba. Apakah mereka bertindak terlalu cepat? Sepertinya menghancurkan kota-kota manusia bukan lagi pilihan. Namun, misi yang harus diselesaikan tetap harus diselesaikan. Pandangannya tertuju pada kota Donghai, dan kemudian pada Xuanwu, yang sangat takut padanya. Di laut dalam, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya langsung diserbu oleh kekuatan yang dahsyat, tubuh mereka meledak, dan sejumlah besar darah melonjak ke langit, berkumpul menjadi sungai darah makhluk berbaju besi perak. Mari kita singkirkan kekuatan tempur terkuat di sini terlebih dahulu. Tiba-tiba, perang antara keduanya pecah lagi. Sementara itu, di kota Donghai, Qinglong berhadapan dengan komandan hitam dan putih. Awalnya dia mengira bahwa setelah Silver Armor pergi menghadapi Black Tortoise, dia dapat dengan mudah memimpin si Dragon Force untuk menekan invasi ini. Namun tak disangka, wakil rakyat ini justru memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. Dewa naga berlapis air lemah yang transparan bagaikan porselen dengan panik menyerang pertapa lembah kabut berbaju zirah hitam dan putih di hadapannya. Pihak lain, bagaimanapun, tetap tenang sepenuhnya, dan bahkan tidak mau menggerakkan tubuhnya dari awal hingga akhir. Menghadapi serangan Azure Dragon, dia hanya mengangkat tangan kanannya dan dengan santai menjentikannya ke samping. Dar! Tubuh besar Azure Dragon terlempar tak terkendali dan menabrak lebih dari selusin bangunan besar. Telekinesis. Qinglong segera mengenali kemampuan lawan. Telekinesis, yang digerakkan oleh pikiran, memungkinkan seseorang mengendalikan segala sesuatu hanya dengan satu pikiran. Kemampuan ini sangat langka bahkan di antara kemampuan berbasis spesialisasi. Kemampuan ini menggabungkan serangan dan pertahanan, sehingga sangat sulit untuk dilawan. Dengan jentikan jarinya, komandan hitam putih menyebabkan puluhan bangunan di sekitar mereka terangkat dari tanah dan kemudian dihancurkan ke arah naga Azur. Qinglong dengan cepat menghindari serangan itu, dan gedung-gedung tinggi itu, seperti tombak, menghantam tanah, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Naga Azur itu melarikan diri dengan agak berantakan. Ia melirik komandan hitam putih itu dengan sikap bak dewa dan berpikir dalam hati, telekinesis memang bisa mengendalikan segalanya, tapi jangkauan kemampuannya terbatas, jadi aku harus menjaga jarak yang cukup darinya. Azure Dragon menggertakkan giginya dan tiba-tiba melayang ke langit. Dia melayang ribuan meter ke udara, menatap daratan di bawahnya. Kota Donghai, yang dulu sangat dibanggakannya, kini dilanda perang, dengan banyak sekali bangunan yang hancur. Bahkan penghalang pertahanan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan, sekuat tembok besar es dan salju, hancur berantakan hanya dengan satu serangan biasa dari prajurit berbaju besi perak. Kejahatan seperti itu benar-benar tidak dapat dimaafkan. Naga biru melingkar tinggi di angkasa, tubuhnya yang besar dan transparan melayang di udara seakan-akan sedang melayang. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang amat terang, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih transparan, sehingga struktur tulang dalamnya dapat terlihat jelas. Sinar cahaya kuning meledak dari tubuhnya, menghujani bumi saat melesat menuju komandan hitam putih. Pameran seni 1000 kaca. Menghadapi serangan tak terhitung jumlahnya yang datang dari langit dengan lintasan tak terduga, Panglima Hitam Putih sedikit melengkungkan sudut mulutnya. Oh, pertunjukan kembang api yang luar biasa, katanya lembut. Dia lalu merentangkan kedua lengannya lebar-lebar, seketika itu juga tercipta penghalang energi mental tak terlihat di sekeliling tubuhnya. Dar! 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 Dalam sekejap, semua serangan datang dari segala arah dan menghantam komandan hitam putih dengan akurasi yang sempurna, namun tanpa terkecuali, semuanya mendarat di penghalang psikis. Setelah serangkaian serangan, komandan hitam putih tetap tak tergoyahkan, tubuhnya bersih tanpa noda. Menghadapi serangan penuh naga azur, ia setenang orang dewasa menghadapi anak kecil.
Qinglong tidak menyangka bahwa pertempuran pertamanya setelah maju ke Epsilon akan melawan lawan yang begitu tangguh. Komandan Hitam Putih berkata dengan tenang, "Waktu hampir habis. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon membosankan ini." Dia mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melayang ke langit, kekuatan mentalnya membawa tubuhnya tinggi ke udara, langsung menuju ke Azure Dragon. Meong! Naga Azur meraung, mengangkat lehernya, dan mengayunkan lehernya yang panjang ke depan seperti cambuk, menyemburkan napas atom yang kuat. Saat pemimpin hitam dan putih naik, mereka memasang penghalang psikis dengan tangan kanan mereka. Dia benar-benar mampu menahan serangan Azur Dragon dan terus melaju ke atas. Adegan ini membuat mata Qinglong hampir keluar dari rongganya. Apa? Seranganku sama sekali tidak berpengaruh padanya? Suara Komandan Hitam Putih itu sungguh dingin. Seorang pria yang baru saja menembus batas level kehidupan dan memasuki level 5. Aku melampaui levelmu saat ini 2 tahun yang lalu. Saat Komandan Hitam dan Putih berbicara, mereka sudah bergegas mendekati Naga Azur. Setelah Naga Biru selesai menghembuskan napasnya, ia merasakan kepanikan yang luar biasa. Ada jurang pemisah antara Epsilon dan jurang pemisah itu sangat besar. Dia meraung berulang kali, mencoba menggunakan ukuran tubuhnya yang besar untuk melancarkan serangan terhadap pemimpin hitam putih dari jarak dekat. Dar! 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 Dia mati-matian menerobos penghalang psikis pemimpin berkulit hitam dan putih itu, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menembus penghalang psikis kecil itu. Pemimpin hitam putih itu tersenyum meremehkan dan mengulurkan tangan kanannya ke arah tubuhnya yang besar. Meskipun pemimpin hitam putih bertubuh kecil, cara dia mengulurkan tangannya seolah-olah sedang menangkap seekor burung pipit kecil yang mencoba melarikan diri. Ha! Dengan kepalan tangannya yang kuat, Komandan Hitam Putih melepaskan tangan raksasa, tak terlihat oleh mata telanjang dan terbentuk dari kekuatan psikis, yang mencengkeram tubuh naga azur. Krak! Suara tulang patah terdengar, dan tubuh naga azur terpelintir di udara saat tulang-tulangnya hancur, dan seteguk darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Qinglong akhirnya merasakan ketidakberdayanya sendiri. Jelas. Aku baru saja mulai melihat harapan. Aku sudah berhasil menembus belenggu kehidupan. Tapi kenapa aku harus dipaksa putus asa saat ini? Naga Azur kembali ke wujud manusianya, dan berhadapan dengan kekuatan dahsyat dari Komandan Hitam dan Putih, ia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Aku seharusnya menjadi seorang jenius yang menjanjikan, tetapi mengapa takdir mempermainkanku dengan begitu kejam? Seluruh tenaga Qinglong telah terkuras habis. Ia menyerah melawan, menatap langit dengan senyum getir, dan meratapi ketidakadilan takdir. Jenius? Mendengar kata-kata Qinglong, Panglima Hitam Putih malah mencibir. Siapapun yang bisa menembus level kehidupan kelima adalah seorang jenius. Saat aku di Kekaisaran Wuluan, aku juga dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi, 1 dari 1.000.000. Tapi sekarang aku bukan hanya seorang komandan di pasukan pengguna kemampuan. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Para komandan hitam dan putih menggunakan kekuatan telekinetik mereka untuk membentuk rantai, mengikat naga azur dengan erat. Qinglong terkejut. Kalau mau membunuh, ya bunuh saja. Apa yang kau lakukan? Panglima hitam putih itu mencibir. Kau kira kami datang sejauh ini hanya untuk membunuh orang tak dikenal sepertimu? Dia tidak menjelaskan apapun kepada Qinglong, tetapi malah mengirim pesan ke Yinjia. Jenderal, target telah ditangkap. Di lautan luas, pertarungan antara prajurit berbaju besi perak dan kura-kura hitam masih belum jelas, tetapi perbedaan kemampuan mereka langsung terlihat jelas. Xuan Wu, mengandalkan tubuhnya yang dimodifikasi dan tekanan dari senjata berbasis luar angkasa, mencegah baju besi perak membunuhnya dalam waktu singkat. Akan tetapi, cangkangnya yang dulu tebal kini penuh dengan luka, dan darah merembes dari dagingnya,
membuat seluruh laut menjadi merah. Kaki depan sebelah kiri telah hancur berkeping-keping, dan karapasnya ditutupi retakan dan kawah. Dia tetap tenang saat mengapung di lautan, matanya yang tenang memperlihatkan tekad untuk bertarung sampai mati. Tepat saat Silver Armor hendak melanjutkan serangannya dan membunuh binatang laut raksasa itu, perasaan tidak enak perlahan-lahan menyelimuti hatinya. Dar! Suara gemuruh yang dalam datang dari dasar laut. Prajurit berbaju besi perak yang hendak maju, langsung berhenti. Seolah merasakan sesuatu, dia segera berbalik dan terbang menuju lautan timur. Waktu habis, misi selesai, mundur. Dia memberi perintah demikian kepada pasukan tempur. Dalam sekejap, semua prajurit lembah kabut yang masih bertempur menghentikan pembunuhan mereka dan terbang. Dipimpin oleh Komandan Hitam Putih, mereka terbang menuju Laut Timur kota Laut Timur, yang juga merupakan arah Pulau Bintang. Melihat ini, Suzaku dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Pertempuran ini juga tidak mudah baginya. Pasukan elit dari lembah kabut yang menyerang kota Donghai semuanya adalah kapten, dan tidak seperti Liang Yu, dia belum memperoleh sumber dewa dan hanya selangkah lagi untuk menembus batas-batas kehidupan. Melihat semua prajurit lembah kabut tiba-tiba pergi, semua orang di medan perang menghela napas lega. Tanah dipenuhi mayat, semuanya prajurit manusia. Musuh bahkan berhasil membawa mayat rekan-rekan mereka saat mereka pergi. Sungai darah dan gunungan mayat merupakan pemandangan yang disajikan dengan realisme yang tak tertandingi. Darah di bawah kakiku begitu dalam, hingga mencapai di atas pergelangan kaki. Suzaku dengan hati-hati mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, dan tiba-tiba dia melihat sosok yang dikenalnya. Naga Azur dikendalikan oleh sangkar hitam dan putih menggunakan rantai psikis dan dibawa ke kejauhan. Naga biru. Burung vermilion terkejut sekaligus geram. Ia meraung dan langsung mengepakkan sayapnya untuk mengejar. Namun, peringatan Xuanwu terngiang di telinganya. Sukue, kau mau mati saja? Tubuh burung vermilion bergetar hebat. Ya, dia ingin pergi dan menyelamatkan orang-orang, tetapi apa haknya? Bahkan Xuanwu pun tak mampu menandingi pria misterius berbaju perak itu. Bahkan komandan berbaju hitam putih di sampingnya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, apa yang bisa digunakan burung vermilion untuk menyelamatkan naga azur? Wajahnya berubah pucat pasi dalam sekejap, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Qinglong, yang nasibnya tidak diketahui, dibawa pergi oleh pasukan lembah kabut, yang dengan cepat menghilang di langit malam. Tak lama kemudian, bayangan mereka tak lagi terlihat oleh mata. Kota Donghai terjerumus ke dalam keheningan dan kehancuran yang mematikan. Mereka tidak tahu apakah mereka harus sedih atau lega. Karena pertempuran ini, 2/3 pasukan elit kota Donghai terbunuh, dan bahkan naga biru, salah satu dari 4 roh, ditangkap oleh orang lain. Untungnya, musuh-musuh mengerikan itu pergi. Jika tidak, bahkan jika kota Donghai dapat dipertahankan dalam pertempuran ini, sebagian besar prajurit mereka akan mati di sini. Zhukue terjatuh ke tanah dengan sedih. Namun sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya kembali tegas. Tidak ada waktu untuk sentimentalitas. Kota Donghai sedang menghadapi krisis kritis yang mengancam kelangsungan hidupnya. Kiamat itu dingin dan kejam. Musuhmu tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu karena kesedihanmu. Mereka hanya akan memanfaatkan kelemahanmu untuk membunuhmu. Bila seorang prajurit patah semangat karena kehilangan seorang kawan, maka ia bukanlah prajurit yang berkualifikasi. Jadi, tidak peduli seberapa besar kesedihan yang kau rasakan, kau harus menelan air matamu dan terus berjuang. Wilayah Laut Cina Timur sunyi senyap, dipenuhi mayat. Di pusat komando operasi, Li Guangxiao, panglima tertinggi wilayah Laut Cina Timur, terduduk lemas di kursinya. Ia menundukkan kepala, wajahnya berkerut karena duka yang mendalam.
Setelah pertempuran ini, wilayah Laut Cina Timur menjadi sangat lemah, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih kembali sejumlah besar prajurit. Populasi adalah salah satu sumber daya paling berharga di akhir zaman. Terlebih lagi, naga Azur Ipsilon mereka diduga telah dibunuh oleh musuh. Hal ini menyebabkan wilayah Laut Cina Timur menderita kerugian yang tidak dapat diterima. Untuk jangka waktu yang cukup lama ke depan, mereka akan merasa sulit membentuk kekuatan tempur yang efektif untuk melawan Angkatan Laut Kolombia, hegemon maritim. Akan tetapi, ia masih perlu menenangkan diri. Sekarang bukan saatnya baginya untuk berkecil hati. Segera atur personel untuk menyelamatkan yang terluka. Perintahkan tim medis untuk merawat Xuanwu, Zhu Kue, dan mutan lainnya yang berpangkat kapten atau lebih tinggi terlebih dahulu. Kami mengumumkan di seluruh kota bahwa kami telah memenangkan pertempuran untuk mempertahankan kota Donghai dan meyakinkan masyarakat. Selain itu, tembok kota yang rusak harus diperbaiki tepat waktu. Mayat-mayat juga harus dibuang tepat waktu untuk mencegah penyebaran wabah. Kita juga perlu mewaspadai segala aktivitas di sekitar lautan untuk mencegah siapapun memanfaatkan situasi ini. Penampilan Li Guangxiao meyakinkan bawahannya. Mereka semua amat terpuruk saat ini, hati mereka nyaris dipenuhi keputusasaan. Namun, melihat atasan mereka tetap tenang dan mengarahkan situasi secara keseluruhan memberi mereka harapan untuk kebangkitan wilayah Laut Cina Timur. Baik, Komandan. Aku akan memerintahkan seseorang untuk melaksanakannya segera. Bawahannya juga bersemangat dan segera mulai mengorganisasikan pekerjaan pemeliharaan pasca perang. Melihat semuanya berjalan lancar lagi, Li Guangxiao duduk kembali di kursinya. Dia menopang dagunya dengan tangannya, wajahnya sangat muram. Jika Angkatan Laut Kolombia menyerang pada saat seperti itu, mereka kemungkinan besar tidak akan mampu melawan dan akan menghadapi pemusnahan. Saat itu, petugas datang dan melaporkan beberapa berita kepadanya. Mendengar berita itu, mata Li Guangxiao berkilat tak percaya, lalu dia berbaring kembali di sofa sambil mendesah lega. Itu adalah keberuntungan di tengah kemalangan. Sebab informasi yang diterimanya, bersamaan dengan penyerangan di wilayah Laut Cina Timur, armada Laut Kolombia yang ditempatkan di Pelabuhan Neon juga diserang oleh kekuatan misterius yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Neon Harbor, pangkalan armada Laut Kolombia. Pelabuhan yang luas itu sekarang sebagian besar terendam air laut. Binatang laut raksasa yang diubah oleh jenderal berbaju zirah perak itu dapat memicu tsunami dengan satu raungan, menelan seluruh pelabuhan. Kardinal juga dapat memanipulasi air laut, tetapi dalam hal tingkat kemampuan, ia jauh lebih rendah daripada Silver Armor. Sekalipun kita dapat mengandalkan kekuatan senjata dan pesawat luar angkasa untuk menghadapi mereka untuk sementara, kita hanya dapat melindungi diri kita sendiri sebaik-baiknya, dan kita tidak akan mampu meraih kemenangan. Saat pertempuran berlanjut, prajurit berbaju besi perak itu telah mengetahui kemampuan dan karakteristiknya, dan serangannya menjadi semakin gegabah. Dalam pertempuran ini, kekuatan penuh Angkatan Laut Kolombia terungkap. Untuk pertama kalinya sejak kiamat, mereka memperlihatkan sistem persenjataan mereka kepada dunia. Berbagai rudal kuat yang dirancang khusus untuk digunakan melawan mutan, jet tempur bersenjata Bald Eagle generasi ke-7, dan rentetan artileri yang kuat. Semua ketakutan bermula dari kurangnya daya tembak. Efektivitas senjata api terhadap mutans akan melemah, tetapi tidak menjadi tidak efektif. Selain individu seperti Zhang Yi yang memiliki kekebalan hampir lengkap terhadap sebagian besar serangan fisik, yang lain masih terancam oleh senjata termal berkekuatan tinggi. Bahkan peradaban bawah tanah pun tidak terkecuali. Dalam pertempuran ini, Angkatan Laut Kolombia menderita kerugian lebih besar daripada wilayah Laut Cina Timur. Bagaimanapun, monster laut raksasa dapat langsung menghancurkan pangkalan angkatan laut, mengubah sebagian besar kapal perang menjadi besi tua dan tenggelam ke dasar laut. Dalam hal waktu,
Perang pecah di wilayah Jiangnan kemudian. Hampir bersamaan, atau mungkin bahkan sedikit lebih awal, wilayah timur laut diserbu. Dibandingkan dengan wilayah Laut Cina Timur dan pangkalan Angkatan Laut Kolombia, situasi di wilayah timur laut terbalik karena keterlibatan Tentara Perlindungan Nasional, yang membalikkan keadaan pertempuran dari ambang kehancuran. Han Shanzuo dengan bijak pergi untuk menghadapi Komandan Hitam Putih dan prajurit berbaju biru lainnya sendirian. Medan perang utama di kota Fengtian diserahkan kepada Chen Xuanba, Komandan Tentara Perlindungan Nasional. Angin utara menderu, dan salju dingin menyapu daratan. Udara dipenuhi bau darah, dan kota Fengtian dipenuhi mayat dan aura kematian. Pria dalam mantel militer itu menyembunyikan separuh wajahnya di balik pinggiran topinya, sehingga hanya separuh bagian bawah wajahnya yang tegas terlihat. Di seberangnya, sosok berbaju besi perak sambil menghunus pedang besar menyipitkan matanya, menatap pria di hadapannya. Dia menganggapnya sangat menarik. Sebenarnya ada manusia dengan kekuatan super yang berani memprovokasinya secara terbuka. Tapi semua itu tak penting. Siapapun yang menghalangi jalannya pasti mati. Biarkan aku memberimu kematian. Pria berbaju zirah perak itu mengangkat pedang tajamnya, dan energi yang luar biasa mengerikan menyeruak dari tubuhnya. Bahkan zirahnya pun tak mampu menyembunyikan fisik dan otot-ototnya yang besar, yang seakan-akan akan meledak. Langit runtuh. Dia hanya melakukan gerakan paling dasar. Dia mengangkat tinggi pedang raksasa di tangannya dan kemudian menebasnya ke depan. Dar! Dalam sekejap, raungan memekakkan telinga memenuhi udara. Saat bilah pedang menebas, udara bergejolak hebat, dan kekuatan yang tak tertandingi dan sangat berbahaya memancar dari udara, langsung menghantam kepala Chen Xuanba. Dalam sekejap, Chen Xuanba mengangkat kepalanya, memperlihatkan tatapan tajam seperti pedang di balik topi militernya. Tinju pembunuh ala militer. Menghadapi serangan lelaki berbaju besi perak itu, dia tidak menghindar maupun menghindar, tetapi malah menarik lengan kanannya semaksimal mungkin dan menghantamkan tinjunya yang bersarung kulit rusa hitam ke arah energi yang datang. Angin, hutan, api, gunung. Dengan satu pukulan, sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar dan berbenturan dengan serangan pria berbaju besi perak di udara. Kedua kekuatan itu bertabrakan, membentuk zona pusaran besar, seperti tornado buatan manusia, yang seketika menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Keduanya segera menyadari bahwa yang lainnya adalah seseorang yang mirip dengan mereka, mutan tipe peningkatan. Tipe enhancement mengacu pada mutan yang mengejar batas kemampuan tubuh mereka. Mereka terus-menerus mengeksplorasi potensi tubuh mereka, menginginkan kekuatan yang lebih besar, reaksi yang lebih cepat, kecepatan yang lebih tinggi, dan pertahanan yang lebih tangguh. Tidak seperti jenis mutan lainnya, yang sangat mengandalkan kemampuan khusus mereka. Bahkan tanpa kemampuan khusus apapun, mereka yang memiliki kemampuan peningkatan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Seperti Liang Yu, mereka dapat membelah gunung dan membelah batu hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh mereka sendiri. Jika Liang Yu adalah seorang Grandmaster di kalangan seniman bela diri, maka Chen Xuanba, yang bertugas di ketentaraan selama 16 tahun dan berjuang hingga mencapai pangkat kolonel hanya dengan tinjunya, dan dipromosikan menjadi letnan jenderal setelah kiamat, adalah seorang Grandmaster di militer. Tepat setelah itu. Bab 1609-1620, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, jangan bingung guys, pria yang makai armor dan komandan hitam putihnya gak cuma satu. Masing-masing menyerang setiap wilayah. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.